Chen Ye berdiri sendirian di luar halaman, dengan sedikit kekhawatiran di alisnya. Meskipun Zixuan berperilaku cukup tenang di depan bahaya paviliun Beibing, dan karena dia memiliki dua dewa besar, pedang surgawi dan istana kaisar kuno, dia tidak terlalu khawatir. Namun, itu masih merupakan tempat yang tidak diketahui. Bahkan Zixuan sendiri tidak mengetahuinya dengan jelas. Chen Ye masih belum bisa sepenuhnya menetap, dan perolehan senjata penghancur dunia Lei Qing tidak terlalu penting. Meskipun pistol adalah senjata ajaib yang dirindukan banyak orang, Chen Ye tahu bahwa dengan karakter Zixuan, dia tidak akan terlalu mempedulikannya. Alasan sebenarnya mengapa dia harus mengambil kembali tombak penghancur dunia Lei Qing adalah karena dia tidak melakukannya ingin menyerahkannya padanya. Selain Sekte Xiao Lei, ada hal lain yang Zixuan ingin akhiri. Istirahat inilah yang membuat Chen Ye merasa sedikit merepotkan. Ingin benar-benar mengakhiri hubungan yang telah terjalin selama hampir 20 tahun dalam satu hari akan menjadi kerugian yang tak terkatakan bagi siapapun. Hal ini dibenarkan oleh Zixuan setelah Chen Ye menanyakan tentang Sue Wuni dan Zixuan segera menghindarinya. Menghadapi 5 tetua Sekte Xiao Lei, Zixuan bisa memperlakukan mereka dengan tenang, tapi bagaimana dengan yang lain? Chen Ye tidak berani membayangkan terlalu banyak. Kamu begitu tertarik mengagumi bulan di tengah malam. Tepat ketika Chen Ye tidak bisa tenang karena masalah Zixuan, tiba-tiba suara sarkastik samar terdengar dari kejauhan. Berbalik dan melihat, ekspresi Chen Ye berubah sedikit dingin ketika dia melihat Qingling. Apakah wanita ini benar-benar mengira ini adalah Sekte Xiao Lei, jadi dia tidak berani menyerangnya? Haha, adik kecil, sepertinya kamu tidak ingin membasmi seseorang. Aku datang ke sini sendirian, tidak mencari masalah. Qingling terkekeh pelan, terutama saat suara itu ditekan menjadi satu garis dan langsung masuk ke telinga Chen Ye. Sepertinya saya tidak ingin ditemukan oleh orang lain. Biarkan aku memberitahumu apa yang ingin kamu katakan, aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini bersamamu. Chen Ye berkata dengan acuh tak acuh, meskipun Qingling tidak ada di sini untuk menimbulkan masalah, tindakannya di siang hari telah membangkitkan niat membasmi di dalam hatinya, dan sekarang bukan waktunya dua. Senyuman Qingling memudar, dan matanya menunjukkan sedikit kedinginan. Jelas, dia juga memiliki niat membasmi yang kuat terhadap Chen Ye, tetapi sesuatu benar-benar terjadi, jadi dia menyembunyikan niat membasmi ini di dalam hatinya. Aku di sini untuk mencarimu karena aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Qingling langsung ke pokok permasalahan. Tidak tertarik, Chen Ye bahkan lebih lugas. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju halaman. Membuat kesepakatan dengan wanita ini, meskipun wanita ini memberinya keuntungan besar, dia tidak repot-repot memperhatikannya. Mata Qingling menjadi lebih dingin, tapi dia masih cukup percaya diri dengan ekspresinya. Dia tersenyum dalam dan berkata, kesepakatan tentang kakak senior Zixuan, saya ingin tahu apakah kamu tertarik. Zixuan, Chen Ye menghentikan langkahnya dan tidak bisa menahan senyum pahit. Tidak heran wanita ini datang. Saya harus mengatakan bahwa yang terakhir ini sangat tajam. Melihat Chen Ye berhenti, sendewa jijik muncul di sudut mulut Qingling. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan saya dapat melihat bahwa ada hubungan antara Anda dan kakak senior Zixuan yang melampaui orang biasa, bahkan teman. Bicaralah secara langsung jika ada yang ingin kamu katakan, jangan berlama-lama. Chen Ye melambaikan tangannya dengan tidak sabar, dan suaranya menjadi lebih dingin. Meskipun hubungan antara dia dan Zixuan memang luar biasa, bahkan dia sendiri terkadang tidak bisa membuat klasifikasi yang akurat, tapi, kepolosan Zixuan tidak bisa difitnah oleh siapapun. Bagus. Senyuman Qingling semakin lebar. Saya akan mempersingkat cerita, kakak senior Sue Wuwei, saya menyukainya, tetapi saya tidak ingin wanita lain ada di hatinya, jadi tolong ikat hati kakak senior Zixuan dengan erat, jika perlu. Biarkan dia menolak saudara Sue lagi. Inilah yang ingin saya lakukan, jadi jika saya melakukan apa yang Anda inginkan, keuntungan apa yang akan saya peroleh? Chen Ye tersenyum bahagia, karena ini transaksi, tidak perlu bersikap sopan. Manfaatnya, Qingling mencibir, bukankah ini yang kamu inginkan? Kamu seharusnya bahagia tanpa kakak senior Sue. Sepertinya kamu kurang tulus, jadi maafkan aku karena tidak menemanimu. Chen Ye mengerutkan bibirnya, mengira itu semacam kesepakatan, yang membuatnya sedikit gugup. Bahkan jika dia tidak bisa menahan hati Zixuan, mustahil hatinya diberikan kepada Sue Wuni. Tidak ada manfaatnya, hanya hantu yang peduli padamu. Anda, Qingling sangat marah, tapi dia juga melihat bahwa Chen Ye tidak mundur untuk maju. Dia hanya bisa menggigit bibir merahnya dan berkata dengan kasar, manfaat apa yang kamu inginkan? Chen Ye melambaikan tangannya dan berkata dengan heran, kaulah yang mengatakan kesepakatan itu.
Sekarang, jika Anda bertanya kepada saya manfaat apa yang saya inginkan, apakah ada banyak manfaat yang bisa Anda berikan kepada saya? Jika demikian, beritahu saya rahasia Baibing Pavilion. Apakah menurutmu Pavilion Baibing terbuat dari batu-batu ini, dan ada yang bisa memahaminya? Qingling berkata dengan marah, dan kemudian melanjutkan dengan kekayaan bersih kakak senior Zixuan, kamu tidak boleh menghargai keuntungan apapun dariku. Izinkan aku memberitahumu sebuah berita. Berita apa? Kamu harus berjanji padaku dulu bahwa kamu tidak akan pernah membiarkan kakak senior Zixuan memiliki Sue Wuni di dalam hatinya. Jangan khawatir tentang ini. Chen Ye tersenyum nakal. Dia tidak perlu menjamin apapun tentang masalah ini. Saya harap Anda menepati janji Anda, dan percakapan hari ini hanya akan keluar dari telinga Anda. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda mati dengan menyedihkan. Setelah Qingling mengatakan sesuatu yang penuh kebencian, dia merendahkan suaranya dan berkata dengan sungguh-sungguh kakak senior Zixuan, kali ini tidak mungkin mendapatkan kembali tombak penghancur dunia Lei Qing. Mungkin dia bisa membawa senjata ini dari Pavilion Baibing, ayo pergi, tapi kami akan melakukannya pasti tidak bisa meninggalkan Sekte Xiaolei. Apa maksudnya? Chen Ye tiba-tiba mengerutkan kening. Sebelum datang, dia sudah siap secara mental. Sangat mudah untuk memasuki Sekte Xiaolei tetapi sulit untuk keluar. Tapi sekarang mendengarkan kata-kata Qingling, sepertinya kesulitan ini jauh melebihi apa yang saya harapkan. Saya hanya bisa mengatakan ini, karena saya tidak tahu secara spesifik. Singkatnya, Anda harus berhati-hati. Qingling menyelesaikan kata-katanya dengan cepat dan bergegas menuju ke arah dia datang, tidak menyisakan waktu bagi Chen Ye untuk melanjutkan pertanyaan. Melihat sosoknya yang mundur, pikiran Chen Ye perlahan menjadi serius. Saudaraku, apakah kamu percaya dengan apa yang dia katakan? Pada suatu saat, Ling Er datang ke sisinya. Meyakini, Chen Ye menghela nafas panjang. Jika orang lain dari Sekte Xiaolei datang untuk mengatakan kata-kata ini kepadanya, bahkan Sue Wuni tidak akan mempercayainya, tapi Chen Ye mempercayai kata-kata wanita ini. Demi merebut hati kekasihnya, wanita ini begitu bodoh hingga harus membuat kesepakatan dengan dirinya sendiri. Ling Er menatapnya dan berkata, karena kakak laki-laki tertua mempercayainya, maka Pavilion Baibing mungkin merupakan sebuah konspirasi. Chen Ye mengangguk, tetapi ekspresinya tetap tegas selama Pavilion Baibing seperti yang dikatakan ibumu, meskipun itu konspirasi, kita harus pergi. Dalam hati Zixuan, tombak penghancur dunia Lei Qing bukan lagi hanya senjata ajaib, tetapi juga mewakili rezeki emosional di masa lalu. Dan dengan pedang surgawi dan istana kaisar kuno di tangan, meskipun Pavilion Baibing berbahaya, itu bukanlah tempat kematian dan kehidupan. Kakak, terima kasih. Air mata tiba-tiba mengalir di mata Ling Er. Gadis kecil, apakah kamu harus menjadi begitu sensasional? Chen Ye tersenyum dan memeluk Ling Er, melihat ke tempat yang terang benderang, dan berkata dengan ringan, dalam 3 hari terakhir, sepertinya Sekte Xiaolei melakukannya dengan sengaja. Aku mengulur waktu, aku harus bertanya pada Qingling besok. Ling Er tiba-tiba terkekeh dan berkata wanita bodoh ini, selama kakak laki-lakinya menggunakan metode yang benar, dia pasti akan membuatnya mengatakan apapun. Chen Ye tidak bisa berhenti tertawa. Wanita ini memang bodoh. Jika Zixuan memiliki Sue Wuni di dalam hatinya, mustahil untuk menolaknya 8 tahun yang lalu, terlepas dari masa lalu di antara keduanya, apalagi yang bisa terjadi. Benda. Dia bahkan tidak bisa memahami hal ini. Kecerdasan emosional Qingling terlalu rendah. Tapi kakak, ekspresi Ling Er berubah dingin wanita ini harus mati. Jangan khawatir, dia tidak akan membiarkan Sekte Xiaolei hidup-hidup, jadi dia sudah mati. Ada 5 puncak di pegunungan Xiaolei, yang berbentuk bulan. Mereka mengelilingi puncak tertinggi dan membentuk penghalang alami. Pada hari kerja, mereka yang dapat hidup di puncak utama adalah murid paling menonjol di Sekte Xiaolei, serta orang paling berkuasa di Sekte Xiaolei. Namun setiap puncak gunung tetap memiliki pertahanan yang paling ketat. Puncak Wangyun terletak di sisi barat, di belakang puncak ini terdapat lautan awan yang tak berujung, sesuai dengan namanya. Berjalan di jalan yang berkelok-kelok, Chen Ye tidak bisa menahan tepuk tangan atas pemandangan puncak Wangyun. Kemanapun Anda menggerakkan mata, Anda bisa melihat bahwa selain rimbunnya pepohonan di puncak gunung ini, juga terdapat banyak sekali bunga. Meski saat ini musim gugur, namun bunganya masih mekar sempurna. Hal ini jelas melanggar hukum alam, namun di dunia seni bela diri, segala sesuatu mungkin terjadi. Satu-satunya perbedaan kecil adalah apakah itu pohon besar atau bunga, ada sedikit kekuatan petir yang tersembunyi di dalamnya, membuat tanaman biasa ini tampak luar biasa. Bagi Chen Ye sekarang,
Kekuatan guntur di pepohonan, bunga, dan rumput tidak lagi berguna, tetapi bagi pejuang biasa lainnya, itu relatif berharga. Sekte Xiaolei seperti ini di mana-mana. Selama pemimpin sekte ini tidak terlalu bingung dan tidak menyinggung para tuan yang tidak bisa tersinggung, sekte Xiaolei akan menjadi semakin kuat dalam jangka panjang. Untuk bisa menempati tempat seperti itu selama bertahun-tahun, metode sekte Xiaolei jelas luar biasa. Sayang sekali. Chen Ye tersenyum lembut dan melanjutkan menuju puncak gunung. Meskipun dikatakan bahwa murid dan tetua paling menonjol dari sekte Xiaolei tinggal di puncak utama, ada pengecualian. Bagaimanapun, 5 puncak adalah penghalang alami yang melindungi puncak utama. Mereka memiliki pertahanan yang ketat dan secara alami memiliki pemimpin. Oleh karena itu, setiap puncak memiliki master puncak, dan status 5 master puncak di sekte Xiaolei tidak lebih rendah dari mereka para tetua. Alasan mengapa Chen Ye datang ke puncak Wangyun adalah karena Qingling menghabiskan kehidupan sehari-harinya dan berkultivasi di sini, dan dia adalah penerus yang bangga dari master puncak Wangyun. Memikirkan Qingling, Chen Ye tidak bisa menahan senyum sadar, wanita ini benar-benar bodoh. Tampaknya orang-orang yang sedang jatuh cinta semuanya sangat bodoh, tetapi Zixuan bodoh dan imut, tetapi Qingling sangat bodoh sehingga orang-orang membasminya dengan cepat. Siapa yang masuk tanpa izin di puncak Wangyun? Sebelum mencapai titik tengah gunung, beberapa sosok melayang, dan gelombang angin harum yang menerpa wajah mereka juga membawa niat membasmi yang menakjubkan. Walaupun puncak Wangyun juga merupakan tempat yang melindungi puncak utama, karena dekat dengan daratan sepi di lautan awan, berbeda dengan 4 puncak lainnya yang bisa terhubung dengan dunia luar, ini bisa dibilang sepi, tanah. Pada saat yang sama, ini juga satu-satunya tempat di sekte Xiaolei yang hanya merekrut murid perempuan, jadi pada dasarnya sulit untuk melihat laki-laki di sini. Hei, itu kamu. Kenapa kamu ada di sini di puncak Wangyun? Sebelum Chen Ye bisa mengatakan apapun, seseorang di antara pengunjung sudah terkejut. Ini yang terbaik, karena ini menyelamatkan Chen Ye dari keharusan bertele-tele. Dia segera berkata, saya di sini untuk menemui Qingling. Saya ingin tahu apakah dia ada di sini. Mencari suster muda Qingling. Beberapa wanita tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah beberapa saat, wanita yang mengenali Chen Ye berkata dengan dingin mengapa, keagungan kemarin saja tidak cukup. Datang ke sini hari ini, apakah Anda ingin melanjutkan? Permusuhan mudah dilihat. Chen Ye tidak bisa menahan senyum dan berkata saya ada hubungannya dengan Qingling, tolong beritahu saya. Wanita terkemuka itu maju selangkah dan menunjukkan pedang panjang di tangannya. Cahaya pedang itu berkedip-kedip. Dia menatap Chen Ye dan mencibir saudari muda Qingling sedang berlatih dan saya tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Tolong kembali. Kalau begitu aku akan menunggunya saja. Dia tidak akan mengasingkan diri, kan? Mengabaikan cahaya pedang, Chen Ye berjalan maju sambil tersenyum. Berhenti, kakak muda Qingling tidak akan melihatmu, dan puncak Wangyun juga tidak akan menyambutmu. Wanita itu mengayunkan pedang panjangnya dan menempelkannya langsung ke dada Chen Ye. Makna tajamnya menembus langsung ke dalam pakaian dan berputar ke luar kulit. Melirik ke arah Jian Feng, Chen Ye berkata dengan tenang Zixuan datang ke sini kali ini karena dia memintaku untuk memberitahu Qingling sesuatu. Kamu juga tahu apa yang dia pikirkan. Menurutku jika kamu merusak urusannya, meskipun kamu dia adalah kakak perempuannya. Dengan temperamennya, aku khawatir dia tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah, kan? Jangan lakukan ini, itu, aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Dengan lembut menurunkan bilah pedang di depannya, Chen Ye terus berjalan menuju puncak gunung. Saat dia berjalan, dia bertanya, di mana Qingling? Saudari muda Qingling ada di sini. Wanita itu sepertinya tiba-tiba tersadar dan berkata dengan tergesa-gesa saya akan mengantarmu ke sana, tetapi kamu tidak boleh menerobos masuk, jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Biasanya, bahkan jika tokoh kuat dari sekte Xiaolei ingin datang, mereka harus menyapa terlebih dahulu, karena puncak Wangyun penuh dengan wanita, dan ketika tidak ada gangguan lain, mereka sangat santai di puncak gunung. Jika Chen berkeliaran malam ini dan melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Mengikuti sekelompok wanita, ekspresi Chen Ye menjadi sedikit lebih gembira, dan bahkan sedikit ancaman membuat orang-orang ini tunduk. Bisa dibayangkan bahwa status Qingling cukup tinggi. Itu bagus. Setidaknya untuk percakapan setelah pertemuan, tawar-menawar yang Anda miliki akan jauh lebih penting. Di atas batu besar di tepi tebing, seorang wanita cantik berpakaian cedar hijau duduk bersila. Di depannya, ada pedang panjang kuno yang melayang dengan tenang, bergetar dengan frekuensi seiring dengan napasnya. Mata Chen Ye sedikit menyipit.
Ini adalah metode komunikasi yang hangat, dan benda itu adalah pedang panjang di depan King Ling. Yang disebut kehangatan dan komunikasi adalah senjata yang ditujukan kepada mereka yang memiliki harta spiritual bawaan ke atas. Senjata apapun yang mencapai tingkat harta spiritual bawaan atau lebih tinggi sudah memiliki tingkat spiritualitas tertentu. Oleh karena itu, setelah pemurnian, metode King Ling saat ini harus digunakan agar manusia dan makhluk spiritual tidak dapat dibedakan satu sama lain. Apa yang disebut pemurnian sebenarnya adalah jenis tindakan paksa lainnya. Selama ada hal spiritual, tidak ada seorang pun yang ingin dimiliki oleh orang lain seumur hidupnya. Oleh karena itu, setelah memurnikan harta spiritual bawaan, itu hanyalah langkah awal menyelesaikan. Perawatan dan komunikasi di masa depan adalah hal yang paling penting. Namun, harta roh bawaan memiliki roh. Sekalipun dimurnikan dan digunakan untuk keperluan sendiri, masih terdapat perlawanan tertentu. Namun, biasanya perlawanan ini hampir dapat diabaikan. Namun pada saat kritis, sangat mungkin makhluk spiritual tersebut dapat menimbulkan pukulan fatal pada tubuh seseorang. Oleh karena itu, siapapun dia, selama dia memiliki harta spiritual bawaan, dia tidak akan menggunakannya dengan mudah sebelum dia memiliki rasa memiliki yang utuh, untuk menghindari kecelakaan. Namun cara komunikasi yang memupuk ini juga mempunyai bahaya tertentu, karena berkomunikasi langsung dengan spiritualitas benda spiritual, dalam proses ini seluruh spiritualitas benda spiritual harus dirangsang, jadi jika tidak hati-hati, jika Anda melakukannya, itu akan mendapat serangan balik dari roh makhluk spiritual, dan akibatnya akan menjadi bencana. Secara umum, sebagian besar harta spiritual bawaan yang dimiliki oleh generasi muda diberikan kepada mereka oleh orang yang lebih tua setelah mereka benar-benar menguasainya, sehingga terhindar dari tahap berbahaya. Namun King Ling berani melakukan proses ini seorang diri. Kecuali kecerdasan emosionalnya yang hampir mengalami keterbelakangan mental, wanita ini memang unggul dalam aspek lainnya. Hanya ketika Anda mendapatkan persetujuan dari makhluk spiritual, Anda dapat melepaskan kekuatan paling kuat dari makhluk spiritual. Setelah menunggu sekitar setengah jam, King Ling meletakkan pedang panjangnya di atas batu dan melompat turun. Saudari muda King Ling, pria ini sedang mencarimu. Melihat kesuksesan King Ling, wanita yang memimpin berkata dengan cepat, dengan rasa iri yang mendalam di matanya. King Ling berbalik dan terkejut, mengapa kamu datang kepadaku? Tentu saja saya datang ke sini karena ada yang harus saya lakukan. Saat dia mengatakan itu, Chen Ye melirik wanita yang memimpin jalan. King Ling melambaikan tangannya dan berkata kakak senior Zuyuan, terima kasih. Tolong bantu saya memberitahu guru bahwa ada yang harus saya lakukan dan akan pergi menemuinya nanti. Oke, wanita yang memimpin jalan menanggapi dengan hormat dan kemudian segera pergi. Setelah dia menghilang, King Ling langsung bertanya ada apa. Haha, tidak ada yang serius. Hanya saja saya tidak mengerti sesuatu tentang apa yang Anda katakan tadi malam, jadi saya datang untuk meminta klarifikasi. King Ling mengerutkan kening dan merendahkan suaranya dan berkata bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku juga mengetahui detailnya secara detail. Kamu datang dan bertanya padaku, tidak perlu. Bahkan jika kamu tidak mengetahuinya dengan baik, kamu pasti bisa memberiku jalan yang jelas. Chen Ye memberi isyarat. Jangan pernah memikirkannya. King Ling langsung menolak, bercanda. Apa yang dia katakan tadi malam seharusnya tidak dilakukan sama sekali. Chen Ye tersenyum dan berkata tolong bantu saya. Apapun yang terjadi, kita sekarang berada dalam hubungan kerja sama. Kamu tidak bisa melakukannya. Kembali saja, ada hal lain yang harus kulakukan. Setelah mengatakan itu, King Ling melompat menjauh. Itu benar. Chen Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata pada dirinya sendiri dalam hal ini, saya akan langsung menemui tetua kedua dan yang lainnya untuk melihat apakah mereka akan memberi tahu saya. Sosok King Ling tiba-tiba turun saat terbang, berbalik, menatap Chen Ye, dan berteriak dengan marah dengan suara rendah kamu orang menyebalkan kecil, apakah kamu mengancamku? Percaya atau tidak, aku akan membasmimu sekarang. Kalau begitu kamu harus membasmiku. Aku tidak akan berbicara omong kosong padamu. Dalam 2 hari, Zixuan akan memasuki pavilion Baibing. Menatap tatapan King Ling, Chen Ye tersenyum dan berkata, dalam hal ini, dia pasti menang. Anda, King Ling sangat marah sehingga dia tidak pernah menyangka akan ditangkap. Setelah marah, dia harus memaksa dirinya untuk tenang. Jika masalah ini terjadi, dia, King Ling, tidak punya pilihan lain selain kematian. Pada saat itu, saya mendengar percakapan tetua kelima. Anda harus tahu bahwa dengan kultivasi tetua kelima, mustahil bagi saya untuk memahaminya dengan sangat jelas. Penatua kelima, di atas puncak utama Sekte Xiaolei,
awan dan kabut masih tersisa. Sekalipun matahari bersinar terang, tidak dapat membuat lautan awan menyebar sama sekali. Sedangkan pada malam hari, bahkan lebih sulit untuk melihat tempat di depan. Tepat di belakang alun-alun istana, terdapat sebuah puncak terpencil yang berdiri di antara langit dan bumi seperti pedang. Meski luasnya tidak besar, namun merupakan titik tertinggi dari puncak utama. Sesosok diam-diam memanjat puncak yang sepi, memandang pemuda yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, matanya menyipit sejenak, dan kemudian dia segera berkata, "Saya telah melakukan semua yang Anda minta, Penatua kelima, di sekitar setengah jam akan tiba." Pemuda itu mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa. Setelah terdiam beberapa saat, melihat bahwa dia belum pergi, pemuda itu tersenyum dan berkata, "Setelah kejadian ini, tidak akan ada orang lain yang tahu tentang percakapan antara Anda dan saya. Anda dapat pergi dengan tenang." Setelah dia selesai berbicara sejenak, pemuda itu berbalik dan melihat bahwa dia tidak berniat turun gunung, maka dia melanjutkan, "Jika kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan, maka aku tidak dapat menahannya. Itu terserah kamu." Mendengar ini, King Ling tidak bisa menahan perasaan kebencian yang muncul di dalam hatinya. Dia merendahkan suaranya dan berkata dengan dingin, "Aku harap kamu menepati janjimu. Jika tidak, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan membawamu bodoh amat John denganku." Setelah mengatakan itu, King Ling menghilang ke sisi lain dari puncak yang sunyi. Ketika dia tidak bisa lagi merasakan nafas pemuda itu, langkahnya perlahan berhenti, berbalik, dan melihat ke puncak dari puncak yang sunyi alisnya. Bingung. Pada siang hari, Wang Yunfeng bertemu satu sama lain. Ketika dia tahu bahwa tetua kelima akan mengetahui detailnya, dia memaksa dirinya untuk memimpin tetua kelima ke sini tidak peduli metode apa yang dia coba. Saat itu, tanpa sadar saya berpikir orang ini ingin mati. Meski memiliki kecepatan yang mengerikan, apakah menurut Anda bisa mendapatkan keuntungan dengan mengandalkan ini? Di depan semua orang, karena Zixuan, orang lain mungkin tidak berani melakukan apapun untuk saat ini, tetapi ketika mereka bertemu di Gufeng, tidak ada yang tahu bahwa tetua kelima tidak akan pernah melepaskan kesempatan bagus ini dirinya sendiri. King Ling tidak tahu dari mana rasa percaya diri pemuda ini berasal. Sekarang, King Ling tiba-tiba iri pada Zixuan. Terlepas dari apakah pemuda itu memiliki kartu truf yang memungkinkan dia menghadapi tetua kelima dengan percaya diri, semua yang dia lakukan adalah untuk Zixuan. Berdasarkan premis ini, King Ling dapat melihat bahwa pemuda itu tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Jika kakak senior Sue bisa melakukan ini untukku, bahkan jika dia mati, aku akan sangat bahagia. Tanpa sadar, di dalam hatinya, King Ling merasakan kebencian yang tak terkatakan pada Zixuan di saat yang sama. Ada terlalu banyak hal yang tidak dia ketahui dengan jelas. Dia hanya melihatnya di sekte Xiao Lei, kecuali Sue Wudi, dan masih banyak lagi yang lebih muda generasi yang memiliki kekaguman yang sama terhadap Zixuan. Di luar sekte Xiao Lei, wanita ini tampaknya sama populernya. Mengapa? Melihat puncak kesepian di kejauhan, meskipun pemuda itu tidak lagi terlihat, kebencian di matanya tidak pernah melemah sama sekali. Mengapa dia, Zixuan, bisa membuat begitu banyak orang membayarnya? Orang menyebalkan kecil, jika kamu mati, wanita jalang itu pasti merasa sangat tidak nyaman, kan? Dengan cara ini, kecil kemungkinannya kamu akan terlibat dengan kakak senior Sue. Haha, bagus, bagus. Itu tepat waktu, dan tentu saja, sekitar setengah jam kemudian, sosok lain diam-diam menyapu puncak yang sepi, itu adalah tetua kelima berjubah biru. Melihat Chen Ye sendirian, ekspresi menakjubkan di bibir tetua kelima menjadi lebih lebar. Dia tertawa aneh dan berkata, "Wah, kamu sangat berani. Kamu berani mengundangku ke sini sendirian." Chen Ye tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, dan kilatan cahaya ungu tiba-tiba keluar, menutupi puncak yang sepi seperti penghalang. Ekspresi tetua kelima segera berubah. Di bawah persepsi jiwanya, tanpa diduga, puncak dari puncak yang sepi itu benar-benar terisolasi. "Aku tidak percaya di usia semuda ini, kamu benar-benar memiliki harta karun sebesar itu." Suara tetua kelima sedikit kental, tetapi setelah beberapa saat, dia tertawa lebih baik begini. "Awalnya aku khawatir aku tidak bisa membasmimu tanpa kamu sadari." Hati Chen Ye sudah tenang, tapi setelah mendengar kata-kata ini, dia masih sedikit gelisah. Hanya ada satu hubungan di antara mereka berdua. Meskipun mereka datang dengan Zixuan, mereka tidak memiliki banyak kebencian sudah memiliki niat membasmi di dalam hatinya. Melihat melalui pipa, orang dapat melihat bahwa orang-orang besar dari sekte Xiao Lei ini memang cukup kejam. Untungnya, di dalam hati, saya tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang ini,
Jika tidak, saya akan merasa sangat tidak nyaman. Melihat keheningan Chen Ye, tetua kelima tersenyum dan berkata, "Nak, kamu harus menyampaikan pendapatmu saat mengundangku. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyelesaikan kata-katamu, tapi jangan buang waktuku." "Terima kasih banyak, tetua kelima." Setelah menenangkan diri, Chen Ye segera bertanya sambil tersenyum, "Saya hanya ingin tahu, jika Zixuan kembali ke Sekte Xiaolei kali ini, apakah Anda berencana untuk tidak membiarkannya pergi hidup-hidup?" "Itu saja, seperti ini." Tetua kelima tercengang, mempertaruhkan nyawanya sendiri hanya untuk pertanyaan sederhana seperti itu. Chen Ye mengangguk, "Ya, saya harap tetua kelima bisa mengatakan yang sebenarnya." Tetua kelima tertawa tanpa henti, "Katakan yang sebenarnya. Haha, nak, untuk wanita jalang itu, kamu bahkan tidak peduli dengan hidupmu sendiri. Kamu benar-benar bodoh." Niat membasmi melonjak di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tetap seperti biasa. Setelah tawa tetua kelima mereda, Chen Ye bertanya, "Kalau begitu, saya ingin tahu apakah tetua kelima dapat membiarkan saya mati dengan jelas?" "Tentu saja, orang mati adalah hal yang paling penting, dan kita tidak bisa membiarkan orang mati dengan penyesalan." Tetua kelima menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nak, dengarkan baik-baik. 8 tahun yang lalu, ketika perempuan jalang itu memutuskan untuk pergi dan tidak pernah kembali ke Sekte Xiaolei, kami tidak ingin membiarkannya pergi hidup-hidup, tetapi karena beberapa alasan, dia harus dilepaskan. Untuk alasan ini, kami menghabiskan 8 tahun kerja keras karena kegigihan perempuan jalang ini, dan hanya dengan begitu kami hampir tidak dapat memulihkan beberapa kerugian." Tetua kelima berkata dengan getir, "Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa ketika kami akan berhasil, perempuan jalang itu tiba-tiba kembali dan mengambil senjata penghancur dunia Lei Qing, yang benar-benar mengganggu rencana kami dan bahkan menyebabkan Sekte Xiaolei dihancurkan. Tindakan Zixuan, paling-paling, hanya membuat Sekte Xiaolei Anda kehilangan senjata ajaib. Meskipun kalah, itu tidak cukup untuk membuat Anda merasa sangat kesal, bukan?" Chen Ye mengerutkan kening dan bertanya. Tetua kelima berkata dengan dingin, "Nak, ini adalah rahasia Sekte Xiaolei kami. Tidak perlu memberitahumu. Jika kamu tidak tahu, itu bukan penyesalanmu." Chen Ye mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, "Oke, anggap saja aku tidak menanyakan hal ini. Aku punya rasa ingin tahu yang lain. Lusa adalah hari ketika Zixuan memasuki Paviliun Baibing. Karena kamu bertekad untuk tidak membiarkan Zixuan pergi hidup-hidup, apa itu? Maksudnya, kenapa membiarkan dia masuk untuk mendapatkan tombak penghancur dunia Lei Qing? Apakah kamu tidak takut Zixuan akan menjadi lebih kuat setelah mendapatkan tombak penghancur dunia Lei Qing? Juga, jika kamu benar-benar bertekad untuk membasmi Zixuan, jangan membuat masalah seperti itu. Apalagi kelima tetuamu, kamu sendiri bukan tandingan kami, kan? Kamu tidak perlu mengetahui ini." Tetua kelima tersenyum dingin, dan niat membasmi melonjak, "Wah, kematianmu telah tiba. Setelah kamu memasuki dunia bawah dan bereinkarnasi, ingatlah untuk menjadi pintar dan jangan pernah kehilangan nyawamu demi seorang wanita lagi." Chen Ye buru-buru berkata, "Tetua kelima, kamu harus menepati janjimu. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan membiarkan aku mati dengan damai." "Hehe." Tetua kelima tersenyum tipis, "Maafkan aku. Tiba-tiba aku berpikir bahwa perempuan jalang itu telah membawa banyak masalah bagi Sekte Xiaolei. Benar-benar penuh kebencian. Oleh karena itu, jika kamu tidak hidup dalam damai, biarkan perempuan jalang itu membayarnya kembali minat dulu." Begitu kata-kata itu terdengar, niat membasmi yang luar biasa menyapu seperti angin kencang, membungkus tubuh kurus pemuda itu sepenuhnya. Di puncak yang sepi, terbungkus dalam niat membasmi yang luar biasa, tubuh kurus pemuda itu seperti perahu yang sepi menghadapi badai dahsyat di laut, dan akan dihancurkan oleh ombak besar kapan saja. Namun, betapapun dahsyatnya badai yang datang, Ye Guzu, seolah akarnya telah menembus jauh ke dasar laut, tetap berdiri kokoh, apalagi, di bawah tekanan yang begitu kuat, aura pemuda itu perlahan masih meningkat. Adegan ini membuat orang merasa seolah-olah Chen Ye menggunakan momentum tetua kelima untuk membuat terobosan. Tentu saja, ini bukan terobosan bagi Chen Ye, tetapi jika dia bersikeras menyebutnya sebagai terobosan, itu agak tepat. Kekuatan naga hitam tersembunyi di seluruh tubuhnya. Pada hari kerja, hanya melalui latihan dia dapat mengeluarkan kekuatan yang tidak dapat menyatu dengan daging dan tulangnya, dan menyempurnakannya hingga benar-benar menjadikannya miliknya. Namun, di bawah tekanan yang kuat, beberapa dari kekuatan ini dapat dilepaskan secara paksa. Bagi Chen Ye, aura Master Lixuan tingkat ke-7 membuatnya merasakan kehadiran kematian segera setelah dia mendekat. Dalam situasi ini, kekuatan naga hitam harus melindungi tuannya sendiri, dan bagi Chen Ye,
ini juga merupakan hal yang baik. Dia tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak energi untuk menyempurnakan kekuatan naga hitam yang keluar dengan sendirinya. Tentu saja, jika tekanannya terlalu besar dan tidak tertahankan, Chen Ye hanya akan mati, jadi cara ini tidak aman. Dan Chen Ye tidak berniat menggunakan tetua kelima sebagai subjek ujiannya, kultivasi tetua kelima melampaui apa yang bisa dia lakukan sekarang. Melihat pemuda di depannya perlahan-lahan mengalami perubahan yang tidak dia mengerti, mata tetua kelima itu menegang. Dalam hal ini, dia harus dibasmi. Bahkan seorang prajurit yang mencapai tingkat pertama Xuan tidak dapat membuat masalah apapun di Sekte Xiaolei. Berdengung. Di puncak sepi yang sedikit kacau, riak energi seperti air tiba-tiba menyebar. Segera, telapak tangan tetua kelima mengguncang Chen Ye dengan keras, dan niat membasmi yang kuat berubah menjadi riak energi di seluruh langit dalam sekejap mata, dan kemudian meremas kuat-kuat ke arah pemuda di tengah. Setelah melihat kecepatan Chen Ye, tetua kelima tidak akan pernah ceroboh. Di puncak kesendirian, ada semua aura yang diisolasi oleh hal-hal yang tidak diketahui. Bengkak, ledakan bergema tepat di tempat Chen Ye berada, merasakan bahwa ruang itu terdistorsi oleh getaran keras. Senyuman penuh pengertian muncul di sudut mulut tetua kelima. Namun, sebelum senyumannya melebar, tiba-tiba senyuman itu membeku. Sesosok, terbungkus dalam cahaya gelap seperti tinta, muncul dari pusat ledakan. Melihatnya seperti itu, meski dia dalam keadaan sangat malu, nyawanya tidak dalam bahaya. Bagaimana mungkin? Tetua kelima tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia sudah memiliki rasa hormat terhadap pemuda di dalam hatinya. Oleh karena itu, meskipun pukulan barusan tidak dengan kekuatan penuh, kekuatannya masih 60% hingga 70%. Menurutnya, bagaimana mungkin seorang pejuang di Sangsuan tingkat pertama, betapapun anehnya, mampu menahan pukulan dari master di tingkat ke-7 Lixuan. Tetua kelima tahu bahwa tekanan kuatnya lah yang menyebabkan kekuatan naga hitam di tubuh Chen Ye melonjak satu persatu. Selain itu, tubuh Chen Ye dibentuk kembali dan sebanding dengan monster biasa. Belum lagi dia hanya mengerahkan 60 hingga 70% dari kekuatannya, bahkan pada kekuatan puncaknya, tidak mungkin untuk membasmi Chen Ye. Tentu saja, jika dia telah mencapai kekuatan puncaknya, luka Chen Ye akan semakin parah. Di mata sesepuh kelima, tidak ada perbedaan antara luka berat dan luka ringan, karena itu mengejeknya. Jika dia menceritakannya, tidak akan ada yang percaya dengan hasilnya. Begitu dia memikirkan hal ini, niat membasmi tetua kelima menjadi lebih kuat. Dengan satu gerakan, dia tampak berubah menjadi cahaya biru terang, membawa kekuatan yang tak terkalahkan, dan menembak ke arah Chen Ye dengan ganas. Kalau sudah siap, bagaimana caranya biar sukses? Melihat sosok yang membesar di matanya, Chen Ye tersenyum dingin dan meletakkan telapak tangannya di kehampaan. Tiba-tiba, ada gelombang angin dan awan di langit. Telapak tangan yang jernih muncul dari balik awan. Segera, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi melonjak, semuanya mengalir ke telapak tangan. Tangan Kaisar Xuan Ming. Telapak tangan besar, yang juga memiliki kekuatan tak tertandingi, menamparkan langsung ke arah cahaya biru. Peng! Pada saat terjadi benturan, seluruh puncak yang terpencil tampak bergetar, seperti gempa bumi. Hehe nak, kemampuan bela dirimu cukup kuat, tapi sayangnya kekuatanmu terlalu lemah. Dalam cahaya biru, tetua kelima tertawa. Sosok yang terdiam sesaat tiba-tiba bergerak, seolah-olah ada tank yang lewat, mengibaskan telapak tangan besar itu. Segera, momentumnya tetap tidak berubah dan terus melaju ke depan. Tembakan anak panah ke bulan di bawah sinar matahari yang dingin, dan satu anak panah mengguncang langit dan bumi. Nafas yang sangat dingin tiba-tiba muncul, dan lampu hijau tiba-tiba meledak ke puncak yang sepi, dengan nafas destruktif yang melonjak dengan tenang. Di busur panjang berwarna hijau, anak panah hijau tajam itu seperti ular berbisa yang menggigit, melonjak dengan cahaya yang sangat dingin. Pergi. Chen Ye meminumnya dengan lembut, dan panah tajam itu segera melesat ke udara. Pada saat ini, kekosongan yang melewati sepanjang jalan mulai bergetar hebat, sekuat tetua kelima. Bang! Dua sinar cahaya hijau dan biru bertabrakan di udara, menyebabkan seluruh puncak terpencil bergetar hebat. Riak energi yang menyapu langsung menghancurkan lingkungan terdekat menjadi tanah datar, yang sangat mengejutkan. Dalam sekejap, kekuatan yang terkandung dalam kedua sinar cahaya itu akhirnya habis, dan akhirnya, seperti bintang di langit, mereka tersebar kemana-mana. Chen Ye mengerang, memuntahkan darah dan dengan cepat mundur. Kekuatan tetua kelima memang kuat. Dibandingkan dengan lelaki tua zombie yang ditemuinya hari itu,
meski tingkat budidayanya hanya sedikit lebih tinggi, tidak ada bandingannya dalam hal kekuatan bertarung mereka. Orang tua zombie yang berada di tingkat ke-6 Lixuan pada akhirnya terluka ringan di bawah seni bela diri 3 gaya terkuatnya, meskipun dia telah dilukai oleh Zixuan. Tetua kelima, yang mencoba yang terbaik, hampir tidak bisa memblokir serangannya dan bahkan tidak bisa memaksanya mundur setengah langkah. Ini juga mencerminkan bahwa Sekte Xiaolei memiliki landasan yang luar biasa. Wah, aku benar-benar tidak memikirkan hal itu. Dalam ekspresi tetua kelima, tidak ada kemarahan karena mereka telah gagal, melainkan ekstasi yang dapat dilihat sekilas oleh orang lain. Tidak ada keraguan bahwa setelah secara pribadi mengalami berbagai metode Chen Ye, bahkan dengan identitasnya, ini saat ini, tidak dapat dihindari untuk memiliki hati yang mendambakan. Satu telapak tangan, satu anak panah. Dengan pengetahuan tetua kelima, setelah bertarung secara pribadi, dia dapat memahami kualitas luar biasa dari kedua seni bela diri ini. Jika Anda ingin mempelajari apa yang telah saya pelajari, Guk-Guk tua, itu tergantung apakah Anda memiliki kemampuan. Chen Ye tersenyum serius dan bergerak seperti hantu, hanya menyisakan bayangan di tempat. Hei, pernah terjadi keributan seperti itu? Wah, menurutmu apakah aku akan menderita kekalahan kedua? Melihat Chen Ye menghilang, tetua kelima tertawa tanpa khawatir. Sesaat kemudian, sosoknya bergerak tiba-tiba, meninju tempat tertentu dengan keras, dan kemudian berteriak dengan tajam, "Nak, keluarlah ke sini." Ruang tiba-tiba menjadi terdistorsi dan kabur, dan jejak kegelapan segera menyebar, dengan jejak aura destruktif yang terus berfluktuasi. Namun, sosok Chen Ye tidak muncul, yang keluar adalah lengan yang terbungkus cahaya gelap. Tidak hanya lengannya yang dikelilingi oleh cahaya hitam, tetapi ada juga tekanan kuat yang, menurut pendapat tetua kelima, tidak dapat diberikan oleh pemuda itu. Dia tidak tahu bahwa tekanan ini berasal dari naga hitam. Di angkasa, terdengar auman naga yang bergema perlahan. Dan lengan itu juga memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa itu bukanlah lengan manusia, melainkan lebih seperti naga sungguhan yang telah menyusut berkali-kali. Lengan hitam legam itu, dikelilingi oleh suara auman naga, menghantam tetua kelima dengan kecepatan kilat. Ledakan, angin kencang menyapu, dan dengan tetua kelima sebagai pusatnya, area sekitar dan ruang dalam beberapa meter terkoyak. Paksaan yang berkedip dalam cahaya hitam tampaknya mendominasi dunia. Meskipun ada 5 tetua, dia bisa menanggungnya itu, tapi mau tak mau dia mundur 2 langkah. Anak laki-laki, melihat sosok yang muncul di depannya, mata tetua kelima, yang selalu yakin akan kemenangan sejak tiba di puncak sepi, perlahan berubah suram. Tetua kelima memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri, karena lawannya hanyalah seorang pejuang di alam sangsuan. Menurutnya, dia seperti seekor semut. Sekalipun seorang pemuda memiliki metode yang luar biasa dan eksentrik, dia tetaplah seekor semut gemuk. Namun, kebetulan semut ini tidak hanya mati karena serangannya, tetapi malah memukul mundurnya dengan paksa. Mengenai Chen Ye, rasa ingin tahu di hati para tetua kelima semakin besar. Wah, awalnya aku ingin menjaga tubuhmu tetap utuh dan membiarkan jiwamu bereinkarnasi. Sekarang, aku ingin kamu musnah menjadi abu dan jiwamu akan hilang selamanya. Mengesampingkan keinginannya terhadap pemuda itu, ekspresi tetua kelima benar-benar menjadi serius dan waspada ketika menghadapi perang. Jelas, dia menganggap yang pertama sebagai orang yang bisa bersaing dengannya. Tubuhnya bergetar hebat, dan seberkas cahaya biru tiba-tiba melesat ke langit. Energi-energi misterius mengepul pada saat ini, seperti air pasang, dan semua hal yang tidak berharga dituangkan ke dalam cahaya biru. Sesaat kemudian, cahaya pedang berukuran puluhan kaki muncul di udara. Berdengung, begitu cahaya pedang biru muncul, puncak yang sepi tiba-tiba bergetar hebat, dan ruang ini terkoyak sebelum cahaya pedang jatuh. Dan ketika cahaya pedang jatuh, semburan ledakan menderu muncul seketika, dan kekacauan tak berujung menyelimuti kehancuran. Bersamaan dengan cahaya pedang, itu menghantam orang-orang di kejauhan dengan keras. Melihat cahaya pedang datang seperti bambu yang patah, Chen Ye tidak panik tetapi senang. Di saat yang sama, ada cahaya hitam terang menyapu langit. Meskipun ada cahaya pedang biru yang bersinar di sisi berlawanan, itu cahaya hitam seperti malam yang gelap ini, memenuhi seluruh puncak yang sepi, dan pada akhirnya, bahkan cahaya pedang pun tertutupi. Kejadian yang tidak biasa ini tidak menyebabkan perubahan apapun dalam pikiran tetua kelima. Di dalam hatinya, dia sudah berusaha sekuat tenaga. Kesenjangan kekuatan yang sangat besar membuat tetua kelima sangat percaya diri pada dirinya sendiri. Tidak ada metode yang dapat memperpendek jarak antara kedua pihak dalam menghadapi kekuatan absolut. Sebelumnya, itu hanya sebuah kesalahan.
Dengan keyakinan seperti itu, meski pedang itu diselimuti cahaya gelap, pedang itu tetap tidak bisa dihancurkan. Namun, setelah momen ini, ekspresi tetua kelima mau tidak mau berubah secara drastis, karena dia merasakan seseorang muncul diam-diam di belakangnya. Bahkan dalam kekacauan, tetua kelima mampu membedakan aura orang ini secara akurat. Zixuan, tetua kelima diam-diam membencinya, tapi sekarang dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mengira pihak lain adalah orang bodoh yang akan mati demi seorang wanita, tapi ternyata dia sudah siap untuk itu. Chen Ye akan sebodoh yang dia kira. Dia akan melakukan apa saja untuk Zixuan, tapi kecuali tidak ada jalan keluar, mengapa dia tidak memberikan dirinya cara untuk bertahan hidup. Sebelum pergi ke Gufeng, mereka berdua telah memutuskan bahwa tidak peduli apakah mereka dapat memperoleh informasi penting dari tetua kelima, mereka tidak akan membiarkan lelaki tua ini pergi hidup-hidup. Ketika mereka pertama kali bertemu, sikap tetua kelima terhadap Zixuan adalah dia ingin basmi diri dan Ling Er tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan dia juga membuat komentar yang menghina di puncak terpencil ini. Tetua kelima, apakah kamu berani melawanku? Ketika kata-kata itu keluar, tetua kelima tidak bisa menahan senyum ganas, tetapi Chen Ye terkejut. Telah lama disepakati bahwa Chen Ye akan memimpin dalam segala hal, membiarkan tetua kelima berusaha sekuat tenaga dan merasa sulit untuk bergerak, ketika Zixuan tiba-tiba muncul dan memberikan pukulan fatal pada tetua kelima. Hanya dengan cara ini mereka berdua dapat bergabung untuk membasminya. Bagaimanapun, tetua kelima adalah Master Lixuan tingkat ke-7. Jika metode ini tidak digunakan, meskipun Zixuan juga telah mencapai alam Lixuan, tetap ada masih terdapat kesenjangan di antara keduanya. Jalan yang harus ditempuh masih panjang, dan mungkin operasinya tidak akan berhasil. Tapi sekarang Zixuan menyerukan perkelahian, jelas mencoba mengalihkan perhatian tetua kelima agar dia bisa simen mungkin. Mengapa ini tidak membuat Chen Ye panik? Jika tetua kelima diizinkan meninggalkan tempat ini, konsekuensi yang dapat diperkirakan adalah master lain dari Sekte Xiaolei akan mengejarnya dengan seluruh kekuatan mereka. Jika keduanya bergabung untuk memberikan ancaman yang cukup kepada tetua kelima, maka mereka juga dapat menimbulkan ancaman bagi orang lain yang hampir sama. Sekte Xiaolei tidak akan memberi mereka kesempatan lagi. Namun yang jelas, kekhawatiran Chen Ye tidak terjadi. Tetua kelima tidak tertarik dengan Zixuan. Pada saat ini, dia masih bisa mengubah gerakannya dan melawan Zixuan. Namun, dalam kasus ini, dia harus menghadapi gerakan terkuat Zixuan, dan tetua kelimanya akan dengan paksa mengubah gerakannya, tidak hanya tubuhnya tetapi juga tubuhnya terluka oleh serangan balik, dan dalam keadaan tidak lengkap, tetua kelima tidak yakin bahwa dia dapat menahan serangan Zixuan. Bahkan jika dia bisa bertahan, tetua kelima tidak yakin dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dia, yang terluka parah, tidak bisa menembus perisai cahaya ungu dalam waktu singkat. Karena kamu akan mati, kamu harus meletakkan seseorang di punggungmu sebelum kamu mati. Tidak perlu memikirkan siapa di antara pemuda dan pemudi ini yang lebih mungkin dianggap sebagai pendukung. Melihat tetua kelima masih menyerang ke depan, Zixuan tidak lagi berani ragu sama sekali. Dia meraih ke dalam kehampaan dengan kedua tangannya, dan kekuatan guntur dan api muncul bersamaan. Aura yang mendominasi dan kejam, di bawah kendali kekuatan jiwanya, bergabung hampir seketika, dan kemudian, cahaya ungu coklat besar dan listrik melayang dengan cemerlang di udara. Zixiao Wuji, cahaya ungu kecoklatan dan listrik, seperti cahaya dari luar langit, meluncur melintasi langit dan meraung menuju sasaran. Begitu cahaya dan listrik muncul, tetua kelima merasakan aura berbahaya yang kuat, yang hampir seperti datangnya kematian, yang membuatnya gemetar. Dia sudah lama mengira akhir hidupnya akan tragis kali ini. Disebut ekspektasi, Zixuan masih jauh diremehkan. Setidaknya, sebelum ini, tetua kelima tidak mengetahui bahwa budidaya Zixuan telah mencapai ranah Lixuan, dan dengan gerakan ini, tetua kelima yakin bahwa bahkan di masa jayanya, bahkan jika dia menghadapi Zixuan secara langsung, Anda mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Karena tidak ada keraguan bahwa dia akan mati. Mata tetua kelima tiba-tiba menjadi sangat ganas. Dia melepaskan pertahanannya sendiri dan melemparkan seluruh energinya yang dalam ke dalam cahaya pedang biru, membuat serangan itu semakin menakutkan. Pada saat yang sama, langit dipenuhi cahaya hitam, seperti serangga yang tak terhitung jumlahnya menggeliat. Mengaum, raungan naga yang mengejutkan bergema, dan sesaat kemudian, gelombang cahaya hitam di langit tiba-tiba berubah menjadi naga hitam berukuran 100 kaki, melayang di sekitar Chen Ye seperti santo pelindung. 100 pertempuran akan terjadi, dan naga akan menelan dunia. Naga hitam itu meraung, membawa kekuatan yang mendominasi, dan bergegas menuju cahaya pedang biru. Bang!
Boom! Dua suara tabrakan yang mengejutkan bergema di puncak yang sepi hampir pada saat yang bersamaan, dan riak energi yang menakutkan menyebar ke segala arah dengan gila-gilaan. Bahkan dengan isolasi dan segel istana kaisar kuno, kekosongan ini masih terkena dampak keras dari jejak-jejak gelap. Jika dapat dilihat dengan mata telanjang, akan mungkin untuk menemukan bahwa ruang di mana puncak yang sepi berada tidak berbeda dari jaring laba-laba. Jalang, Sekte Xiao Lei tidak akan melepaskanmu. Hehe, jika saatnya tiba, kematianmu akan 100 kali lebih menyedihkan daripada kematianku. Di bawah cahaya ungu coklat dan listrik, tetua kelima tidak memiliki pertahanan sedikitpun. Meskipun tubuh Lixuan tingkat ketujuh ditembus oleh cahaya dan listrik, vitalitasnya dengan cepat menghilang. Tapi tetua kelima tertawa, aku tidak menyesal sama sekali, karena anak itu juga sudah mati, dan kematiannya akan lebih lengkap dari kematianku. Jalang, ini pasti lebih tidak nyaman bagimu daripada kematian, haha. Hei, guk-guk tua, aku tidak mati semudah itu. Di sisi lain dari kekacauan, suara Chen Ye terdengar samar, terdengar sangat lemah, tapi tidak selemah sebelum mati. Hal ini membuat wajah tetua kelima tanpa penyesalan tiba-tiba dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Bagaimana ini mungkin? Zixuan, bagaimanapun, merasa cemas. Dikelilingi oleh cahaya ungu coklat dan listrik, dia menerobos kekacauan di depan, dan muncul di depan Chen Ye yang sudah menyedihkan seperti kilat mundur. Chen Ye, apa kabar? Haha, apakah tetua kelima sudah mati? Mati, Zixuan tidak bisa menahan tangisnya. Kalau begitu ayo cepat pergi dari sini. Istana Kaisar Kuno tidak bisa bertahan lama, bisik Chen Ye sambil menyingkirkan Istana Kaisar Kuno. Bersama Chen Ye, Zixuan bergegas menuju sisi lain dari puncak yang sepi seperti kilat. Faktanya, puncak yang sepi saat ini tidak lagi dapat disebut sebagai puncak yang sepi suasana masa lalu yang tinggi dan perkasa. Chen Ye, ayo ambil Ling Er dan segera tinggalkan Sekte Xiao Lei, kan? Mengetahui apa yang dikhawatirkan Zixuan, Chen Ye berkata jangan khawatir, tidak apa-apa. King Ling tahu bahwa kematian tetua kelima ada hubungannya dengan kita, tapi dia pasti tidak akan memberitahunya, jika tidak, harga yang harus dia bayar akan lebih besar dari kita, meskipun kita mampu membelinya, dia mungkin tidak. Kejahatan pengkhianatan selalu menjadi kejahatan paling serius. Jika masalah ini terungkap, King Ling pasti tidak akan bisa hidup damai. Jika King Ling sangat menyukai Sue Wuwei, maka dia tidak akan pernah memberitahu master dari Sekte Xiao Lei apa yang terjadi malam ini. Setelah isolasi dan segel Istana Kaisar Kuno dilepas, para ahli terkemuka dari Sekte Xiao Lei dengan cepat merasakan perubahan besar dalam penampilan Gu Feng, serta kekacauan dan pingsan yang masih melayang di puncak berteriak, dan untuk sesaat, mereka hampir tercengang di tempat. Ini adalah Sekte Xiao Lei, dan ini berada di tempat yang paling dijaga ketat. Dalam keadaan seperti itu, hampir setengah dari puncak yang terpencil telah terpotong. Namun, tak seorang pun di Sekte Xiao Lei yang besar dapat merasakan hal ini. Para ahli ini tidak dapat memahaminya. Setelah linglung beberapa saat, seseorang terbang menuju puncak kesunyian yang rusak secepat kilat. Ketika mereka tiba, mereka terkejut saat melihat kekacauan itu dengan mata kepala sendiri. Terutama, setelah mengetahui bahwa aura berdarah yang tersisa di ruangan itu ditinggalkan oleh tetua kelima, keterkejutannya menjadi sangat serius. Siapa yang melakukannya? Selidiki, biarkan aku menyelidikinya dengan hati-hati, bahkan jika kamu harus memisahkan seluruh Sekte Xiao Lei, aku akan menemukan pembasminya. Tetua kedua yang lembut memiliki kemarahan yang jarang dan luar biasa. Hampir di depan mata, tetua kelima terbasmi. Ini juga berarti, apalagi murid dari Sekte Xiao Lei, bahkan beberapa orang di puncak yang sepi ini mungkin tidak aman. Penatua kedua tidak akan yakin tentang bom yang tidak aman kecuali bom itu disingkirkan. Kakak kedua, menurutmu apakah Zixuan dan yang lainnya yang melakukannya? Seorang tetua di sebelahnya bertanya dengan lembut. Zixuan. Kemarahan tetua kedua sedikit tertahan, dan dia segera menutup matanya. Kekuatan jiwanya melonjak dari tengah alisnya, menutupi seluruh puncak kesepian yang menyedihkan. Setelah beberapa saat, matanya terbuka, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara terkonsentrasi di luar angkasa, tidak ada nafas siapapun kecuali Lao Wu yang bisa dirasakan. Adapun Zixuan, saya yakin dia belum memiliki kekuatan ini. Meskipun dia memiliki bakat luar biasa, dia mungkin tidak punya banyak waktu untuk berlatih dalam 8 tahun terakhir. Bukannya kita tidak mengetahui latar belakang Lao Wu. Penatua di sebelahnya tidak bisa tidak bertanya-tanya jika bukan mereka, siapa lagi? Mungkinkah, selain putrinya dan pemuda itu,
ada orang lain yang kembali bersama Zixuan kali ini, dan bahkan kita tidak dapat menemukannya. Seorang master. Itu tidak mungkin. Pemandangannya sangat kacau. Jika seorang master yang jauh lebih unggul dari Lao Wu membasminya, tempat itu tidak akan berantakan seperti ini. Jika Zixuan tidak melakukannya, dan teman-temannya juga tidak melakukannya, itu berarti ada guru lain dengan niat jahat yang tersembunyi di Sekte Xiaolei. Sekarang adalah saat yang kritis, faktor-faktor yang tidak pasti ini. Tetua dari Sekte Xiaolei ragu-ragu sejenak dan berbisik kakak kedua, apakah kamu ingin melaporkan masalah ini kepada pemimpin sekte dan kakak perempuan? Belum. Tetua kedua merenung sejenak, lalu berkata dengan wajah serius tidak perlu memblokir berita kematian Lao Wu, tapi kami tidak ingin menyelidikinya dengan meriah. Bukankah si pembasmi menginginkannya menjadi misterius? Nah, biarkan dia tetap misterius. Kembali ke tempat tinggalnya, meskipun Zixuan tidak menutup seluruh halaman untuk menghindari kecurigaan bahwa tidak ada 300 tael perak di tempat itu, dia tetap menyiapkan kamar tempat tinggal Chen Ye. Setelah membantu Chen Ye naik ke tempat tidur, Zixuan tidak bisa menahan tangisnya lagi saat dia melihat ekspresi bingungnya Chen Ye. Bisakah kamu berhenti melakukan hal-hal berisiko seperti itu di masa depan? Sejak dia bertemu Chen Ye, demi ibu dan putrinya, apakah itu berurusan dengan racun bawaan Ling Er atau apapun yang terjadi di masa depan, dia tidak pernah terlalu memikirkan keselamatan dirinya sendiri pendapatnya, dia memiliki tingkat kepastian tertentu. Namun, hal itu selalu mengakibatkan pertumpahan darah. Dia masih memikul terlalu banyak tanggung jawab dan memiliki terlalu banyak tanggung jawab. Zixuan benar-benar tidak berani memikirkan apa yang akan dia lakukan untuk menebusnya jika terjadi sesuatu padanya menebusnya. Haha, bukankah aku sudah memberitahumu sejak lama? Aku yakin. Chen Ye menahan rasa sakit dan berkata sambil tersenyum lega. Adapun apa yang disebut kepastian, hanya dia sendiri yang tahu. Untuk membujuk Zixuan agar menyetujui petualangannya, dia terlalu membesar-besarkan perjalanan ke Gunung Naga Hitam. Jika tidak, karakter Zixuan tidak akan pernah setuju. Untungnya, meski agak berlebihan, pada saat kritis, terlalu banyak kekuatan naga hitam yang terstimulasi. Memang benar lukanya serius, dan nyawanya terselamatkan. Meski begitu, Chen Ye masih memiliki ketakutan yang masih ada. Ketika seorang master di Lixuan tingkat ke-7 melepaskan pemikiran untuk bertahan hidup dan ingin membasmi musuh dengan seluruh kekuatannya, kekuatan itu benar-benar menakutkan. Pada saat ini, Chen Ye masih dapat mengingat bahwa ketika cahaya pedang biru terjerat dengan naga hitam ilusi selama kurang dari 1 detik, dia dengan paksa mengalahkannya, lalu meledakkan penghalang energinya yang dalam, dan mencurahkan semua kekuatan yang tersisa. Ketika itu menimpanya, rasa sakit adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan Chen Ye dalam pertempuran sebelumnya. Bukan lagi sekedar pengalaman berada di ambang kematian, tapi jiwa hampir hancur dalam sekejap. Chen Ye bahkan berpikir jika bukan karena perubahan jiwanya dan dia telah mencapai tahap puncak dari bentuk awalnya, jiwanya akan berada dalam bahaya meskipun tubuhnya masih ada. Sembuhkan lukamu, aku keluar dulu. Zixuan menyeka air matanya, berbalik dan berjalan keluar dengan cepat. Chen Ye mengangguk, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan segera berkata Zixuan, Sekte Xiaolei mungkin sedikit kacau dalam 2 hari terakhir, jadi tangani dengan lebih hati-hati. Jika mereka curiga mereka ada di sini, bahkan jika mereka mau cari atau apalah, biarkan mereka masuk, jangan menolak. Zixuan berkata dengan cemas bagaimana ini mungkin. Tidak masalah. Biarkan mereka memeriksanya, dan mereka tidak akan menemukan petunjuk apapun. Seluruh sekte Xiaolei seperti bom yang dinyalakan. Kematian tetua kelima menyebar ke seluruh pegunungan dengan kecepatan secepat angin. Di pegunungan Xiaolei, tetua kelima, yang memegang posisi tinggi dan memiliki budidaya yang kuat, dibasmi tanpa jejak. Setelah keterkejutannya berlalu, ketakutan itu perlahan menyebar. Namun yang mengejutkan semua orang adalah mengenai kematian sesepuh kelima, para master di sekte tersebut hanya mengirimkan gurunya masing-masing untuk menghibur semua orang, dan tidak marah seperti yang dibayangkan semua orang. Belum lagi menangkap si pembasmi, mereka bahkan melakukan interogasi rutin. Kalau tidak dilakukan, sepertinya orang yang meninggal itu tidak relevan. Ketika berita itu disampaikan kepada Chen Ye melalui mulut Zixuan, dia tidak bisa menahan senyum ringan. Pada saat yang sama, ada kesungguhan di alisnya. Seperti yang diharapkan, ada banyak orang yang mampu di Sekte Xiaolei. Pencarian besar-besaran terhadap si pembasmi pasti bisa menenangkan banyak murid. Jika Feng Shan menyelidikinya dengan hati-hati, dia bahkan mungkin bisa memaksa si pembasmi untuk mengungkapkan petunjuk dalam situasi putus asa. Namun,
Ini juga memaksa si pembasmi untuk melawan Sekte Xiaolei secara langsung. Mereka yang dapat membasmi tetua kelima harus memiliki kultivasi yang luar biasa dan dapat dianggap sebagai orang-orang terkemuka di Sekte Xiaolei. Jika master seperti itu merasakan bahaya, meskipun Sekte Xiaolei kuat, pertempuran besar pasti akan menyebabkan Sekte Xiaolei menderita kerugian besar. Apalagi jika Anda melakukan ini sebelum pembasminya teridentifikasi, kerugiannya akan semakin tak terhitung. Jika pembasminya mengikuti cara yang sama, orang-orang di Sekte Xiaolei yang terbasmi bukan lagi murid biasa, melainkan murid paling berprestasi, dan semua orang tua. Sekte Xiaolei benar-benar tidak mampu menanggung kerugian ini. Oleh karena itu, mereka lebih memilih pembasminya buron daripada melakukan tindakan drastis. Tentu saja, saya mendengar dari tetua kelima bahwa insiden Zixuan juga terkait dengan masa depan Sekte Xiaolei. Sekarang mereka tidak punya banyak energi untuk menangani dua keadaan darurat pada saat yang bersamaan. Saya tidak punya pilihan selain menanggungnya untuk sementara. Tunggu kesempatan dan minimalkan kerugian dalam satu gerakan. Metodenya sangat bagus, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa pembasmi sebenarnya adalah Chen Ye dan Zixuan. Keduanya tidak mau menunggu dan mengungkapkan beberapa kekurangan sesuai keinginan mereka. Seluruh Sekte Xiaolei menjadi sunyi seperti ini, kecuali satu orang, yang hatinya tidak dapat tenang apapun yang terjadi. Melihat puncak Yun, di atas batu besar di tepi tebing, mata King Ling sangat kusam, dan bibirnya terus bergerak. Jika ada orang yang dekat, mereka akan mendengarnya bergumam pada dirinya sendiri, hanya satu kalimat. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa membasmi tetua kelima? Suatu hari dua malam berlalu dengan tenang sementara banyak orang di Sekte Xiaolei masih menunggu dengan panik. Di pagi hari, terik matahari terbit ke langit, dan sedikit cahaya terik jatuh ke bumi, membuat semua orang panik dan menambah sedikit ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Hari ini adalah hari ketika Zixuan memasuki Paviliun Baibing. Di dalam Sekte Xiaolei, Saint Zixuan jelas merupakan legenda. Tidak peduli siapa itu, apakah mereka yang pertama kali masuk sekte, atau mereka yang bergabung kemudian, atau bahkan mereka yang bergabung dengan sekte setelah Zixuan meninggalkan Sekte Xiaolei, mereka hampir semuanya akrab dengan nama ini. Alasannya tidak lain adalah keunggulan Zixuan. Ketika Zixuan mulai berlatih, sampai dia meninggalkan Sekte Xiaolei, dia meninggalkan legenda di sekte ini yang belum pernah dilampaui sejauh ini. Di antara murid Sekte Xiaolei dari generasi Zixuan, dialah yang paling cepat mencapai puncak Hautian. Tentu saja, dia juga yang bergegas ke ranah Chusuan dalam waktu singkat. Semua orang menghormati Zixuan. Selain bakatnya dalam berkultivasi, dia juga satu-satunya selain pendiri Sekte Xiaolei sejak didirikan, dia telah beradaptasi dengan erosi kolam guntur dalam waktu singkat dan berhasil memperoleh senjata Dewa Lei King dari bawah, senjata penghancur dunia. Aura ini menjadikan Zixuan tidak hanya menjadi legenda, tetapi juga menjadi misteri di hati semua orang di Sekte Xiaolei. Jika ada generasi muda di Sekte Xiaolei, hanya ada satu orang yang bisa bersaing dengan Zixuan. Namun murid muda ini tidak memecahkan berbagai rekor Zixuan. Satu-satunya rekornya adalah dia mencapai alam Tongsuan dengan kecepatan tercepat. Tapi ketika dia bergegas ke alam Tongsuan, Zixuan telah meninggalkan Sekte Xiaolei, dan tidak pernah ada persimpangan di antara keduanya. Oleh karena itu, banyak orang bertanya-tanya, jika Zixuan tidak pergi, apakah keajaiban ini akan diciptakan oleh Zixuan? Ketika murid Sekte Xiaolei yang tak terhitung jumlahnya mengagumi legenda di hati mereka, Zixuan kembali ke Sekte Xiaolei. Begitu berita itu keluar, semua orang heboh. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa legenda di hati mereka tidak akan kembali ke rumah, melainkan benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga ini. Hari ini adalah hari ketika Zixuan memasuki Paviliun Baibing, dan di hati setiap orang, Paviliun Baibing juga merupakan tempat misterius. Dalam sejarah Sekte Xiaolei, ada banyak orang yang masuk, tetapi hanya sedikit orang yang lolos tanpa cedera. Semua orang berpikir, jika Zixuan tidak meninggalkan Sekte Xiaolei, apakah dia akan menjadi orang termuda di Sekte Xiaolei yang memasuki Paviliun Baibing dan melarikan diri tanpa cedera? Sekarang, Zixuan akan memasuki Paviliun Baibing. Mereka sangat menantikannya, berharap Zixuan dapat terus menulis legenda. Namun, ketika mereka memikirkan tujuan sebenarnya Zixuan memasuki Paviliun Baibing, hati semua orang menjadi sangat rumit. Senjata ilahi, bahkan di Sekte Xiaolei, adalah benda yang sangat berharga. Mereka yang belum mengetahui cerita di dalamnya masih bingung dan terkejut hingga saat ini. Bagaimana bisa para master di sekte tersebut menyerah pada seorang jenius unik seperti Zixuan? Dilihat dari sikap Zixuan ketika dia kembali,
terlihat jelas bahwa kedua pihak sedang melakukan konfrontasi paling langsung. Hal ini tidak hanya mengejutkan mereka, tetapi apa yang sebenarnya terjadi. Secara logika, tidak peduli sekte mana yang memiliki monster jenius seperti Zixuan, mereka akan menganggapnya sebagai harta karun. Selama mereka terus memberikan fondasi sekte tersebut, maka apapun permintaannya, saya yakin mereka akan menyetujuinya. Mungkinkah Zixuan telah melakukan tindakan pemberontakan saat itu, dan itulah sebabnya para master sekte menyerah padanya. Ide ini hanya hilang dalam sekejap, karena Zixuan dibawa ke sekte Xiaolei untuk pelatihan sejak dia masih kecil. Hubungan bertahun-tahun tidak dapat membuat Zixuan memberontak melawan sekte tersebut. Ketika sosok Zixuan muncul di alun-alun, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa tidak memandangnya seolah-olah mereka tertarik oleh sihir. Entah senang, sedih, atau rumit. Tapi tidak peduli apa arti matanya, setelah mereka melihat Zixuan, mereka tidak bisa lagi memalingkan muka. Zixuan, kami datang. Di tengah alun-alun, tetua kedua tersenyum ramah. Dari ekspresi alisnya, tidak ada jejak fluktuasi. Dia sepertinya tidak menyadari kematian tetua kelima merasa sedikit takut. Zixuan mengangguk dan berkata langsung tetua kedua, bisakah Anda membawa saya ke Paviliun Baibing? Tentu saja Paviliun Baibing sudah dibuka, ikut aku. Tetua kedua tertawa, lalu berbalik dan berjalan menuju istana di belakang alun-alun. Chen Ye dan Zixuan saling memandang, lalu mengikuti tetua kedua. Di belakang mereka, beberapa murid sekte Xiaolei mengikuti dari dekat, semuanya adalah orang-orang luar biasa, termasuk Sue Wuwei. Qingling saat ini masih belum pulih dari keterkejutan atas kematian tetua kelima, sehingga ketika dia melihat ke arah Chen Ye, dia tidak lagi memiliki tampilan yang meremehkan dan mendominasi sebelumnya, tetapi lebih dari tampilan ketakutan yang berkedip-kedip. Memikirkan beberapa provokasinya, Qingling merasa takut. Untungnya, pihak lain tidak mempedulikannya, sebaliknya. Dia juga tahu bahwa di dalam hati Chen Ye dan Ling Er, dia sudah menjadi orang mati. Alasan mengapa dia belum mati adalah karena Chen Ye belum menemukan peluang yang cocok, itu saja. Setelah memasuki istana, tetua kedua berbalik dan berkata sambil tersenyum Zixuan, kamu sudah bertahun-tahun tidak ke sini, kan? Tidak peduli sudah berapa tahun aku tidak berada di sini, aku akan selalu mengingat apa yang harus kamu ingat. Zixuan berkata dengan dingin. Suara kasar dan makna dalam suara itu membuat mata tetua kedua berkaca-kaca. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terus berjalan lebih jauh ke dalam istana. Tidak ada keraguan bahwa sebagai simbol status sekte Xiaolei, istana ini tak tertandingi dalam dekorasi mewahnya. Chen Ye hanya melihatnya sekilas dan tidak menjelaskan secara detail ke dalam istana, surga di tubuhnya terasa seperti itu. Pisau itu mulai sedikit bergetar. Ini bukanlah emosi ketakutan, tapi sendewa kegembiraan. Sangat bagus. Jauh di dalam istana, ketika tidak ada tempat untuk pergi, ada fluktuasi energi yang sangat kuat di ruang depan. Ekspresi tetua kedua sedikit terkondensasi, dan seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari telapak tangannya dan melebur menjadi energi di kehampaan. Setelah beberapa saat, kehampaan bergetar hebat, dan segera, seolah-olah langit terbuka, seberkas cahaya sederhana muncul. Menunjuk ke pintu, tetua kedua berkata Paviliun Baibing ada di dalam, industrinya terbuka, Zixuan, masuklah. Zixuan mengangguk ke arah Chen Ye, dan mereka berdua berjalan berdampingan di belakang penghalang. Dia pergi juga. Tetua kedua menghentikan Chen Ye dan bertanya dengan cemberut. Apakah ada yang salah? Chen Ye berkata sambil tersenyum, tetua kedua, meskipun Paviliun Baibing adalah tempat pribadi sekte Xiaolei, Zixuan bisa masuk sekarang, jadi tidak akan ada lebih dari aku, kan? Selain itu, aku percaya padamu kawan, aku juga sudah siap sepenuhnya. Dengan kultivasiku, tidak mungkin untuk menghilangkan rahasia di dalamnya, tetua kedua, kan? Kata-kata ini membuat hati tetua kedua melonjak dengan niat yang sangat dingin dan membasmi. Chen Ye tidak diragukan lagi memberitahunya bahwa Zixuan bukan lagi anggota sekte Xiaolei. Tidak mungkin membiarkan Zixuan masuk tanpa takut rahasia Paviliun Baibing akan bocor jika sekte Xiaolei tidak melakukan apapun. Anak ini memperingatkan dirinya sendiri. Haha, karena adik laki-laki tertarik, aku tidak akan menghentikanmu, silakan saja. Dalam sekejap, tetua kedua juga menyingkir. Anak laki-laki ini benar tentang satu hal. Biarkan dia melihat Paviliun Baibing. Dengan begitu, setidaknya dia tidak akan merasa terlalu sedih setelah dibasmi. Tetua kedua, murid ini juga ingin melihat Paviliun Baibing. Sue Wuni berkata dengan cepat ketika Chen Ye dan yang lainnya memasuki penghalang, dan dengan cepat bergegas masuk tanpa menunggu tetua kedua setuju.
Setelah penghalang, ada tanah kosong. Di sini, ada suasana yang sangat dingin di mana-mana, membuat orang merasa seolah-olah telah memasuki zona pembasmian. Karena alasan inilah tidak ada kehidupan di ruang ini, kecuali di ujung garis pandang, terdapat sebuah gua besar, seperti lubang hitam di alam semesta. Tidak ada pintu batu di pintu masuknya, namun terdapat gelombang energi yang tidak jelas garis-garis merayapi seluruh pintu masuk gua. Dapatkan rune itu. Dan aura yang menggigit dan dingin keluar dari gua dan menyebar ke seluruh kehampaan. Paviliun 100 tentara. Paviliun 100 tentara. Zixuan membisikkan 3 kata. Sebagai murid sekte Xiaolei, dia telah mendengar tentang Paviliun Baibing berkali-kali. Setelah melihatnya untuk pertama kali, dia masih merasakan keterkejutan yang tak terkendali. Gua yang berukuran 100 kaki ini cukup untuk membuktikan luasnya area Paviliun Baibing, dan aura yang kaya dan dingin yang memenuhi seluruh ruang besar membuktikan bahaya di Paviliun Baibing. Tentu saja, dua hal ini saja tidak bisa membuat Zixuan berekspresi seperti itu. Dia melirik Chen Ye, yang juga menatapnya. Setelah beberapa saat, keduanya saling memandang dan tersenyum lembut, dengan rasa kesungguhan dalam senyuman mereka. Dari aura dingin yang menyebar antara langit dan bumi, mereka dengan jelas merasakan ada aura yang menyerupai seorang raja yang menguasai dunia. Selama itu ada, makna mengerikan yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya seperti bintang di bulan. Melihat tatapan serius Zixuan, Chen Ye tahu bahwa aura raja ini tidak berasal dari tombak penghancur dunia Lei King. Di belakang mereka, Sue Wuni jelas berada di sini untuk pertama kalinya. Saat dia melihat Paviliun Baibing, ekspresinya juga sangat terkejut. Ketika dia melihat Zixuan dan pemuda itu saling memandang dengan sedikit kelembutan, Sue Wuni merasa sedih. Zixuan, ayo masuk. Sekarang kita semua ada di sini, tidak peduli bahaya apapun yang ada di Paviliun Baibing, kita harus masuk. Zixuan sedikit ragu-ragu dan berkata Chen Ye. Ada apa? Mungkinkah saat ini, kamu ingin membujukku untuk tidak ikut denganmu? Chen Ye bertanya sambil tersenyum. Zixuan memang memiliki niat ini. Tidak peduli betapa berbahayanya Paviliun Baibing, setidaknya dia memiliki tombak penghancur dunia Thunder King memiliki keyakinan ini. Ketika bahaya datang, sebelumnya, mantan rekan tempur dapat dipanggil kembali. Melihat tekad dalam senyuman Chen Ye, Zixuan tahu bahwa dia mungkin tidak dapat membujuknya kembali. Tetapi sekarang dia merasakan keberadaan yang lebih kuat di Paviliun Baibing, dia benar-benar tidak ingin Chen Ye mengambil risiko untuk dirinya sendiri lagi. Tepat ketika dia berpikir tentang bagaimana membujuk Chen Ye untuk kembali, mata Zixuan tiba-tiba berbinar, dan dia segera berkata Chen Ye, bahaya di Paviliun Baibing sekarang tampaknya jauh di luar imajinasi kita. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Tidak apa-apa bagiku untuk masuk, tapi untuk Ling Er, kita mungkin tidak bisa menjaganya. Bu, jangan khawatir, aku bisa menjaga diriku sendiri. Xiao Ling Er segera menjawab, tapi tak lama kemudian dia juga mengerti maksud perkataan ibunya. Dia begitu sibuk hingga matanya meredup sejenak, lalu berkata Bu, kakak, kali ini, aku mungkin harus menyakitimu. Chen Ye tidak bisa menahan tawa. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan ibu dan putrinya. Setelah tertawa terbahak-bahak, ekspresi Chen Ye juga menjadi tenang. Zixuan benar, kedua orang dewasa itu mungkin tidak bisa menghadapinya dengan tenang saat mereka masuk. Akan lebih sulit lagi jika Ling Er ikut serta. Tinggalkan Ling Er di luar. Ini tidak mungkin. Adik perempuan Zixuan, jika kamu percaya padaku, serahkan Ling Er padaku dan aku akan menjaganya dengan baik sampai kamu keluar. Sebenarnya, yang ingin dikatakan Sue Wuxi adalah dia ingin menemani Zixuan masuk, tapi dia juga tahu bahwa ini tidak mungkin. Kakak senior Sue, Zixuan sedikit terkejut. Sue Wuni mengangguk sambil tersenyum dan berkata, aku akan menunggumu di sini bersama Ling Er. Saudara Sue, maaf telah merepotkanmu. Chen Ye menghalangi upaya Zixuan untuk berbicara dan berkata sambil tersenyum, saudara Sue tidak tahu, Ling Er takut pada orang asing dan tidak terbiasa bersama orang asing. Alasan ini, Zixuan merasa senang, Chen Ye tidak ingin Sue Wuni menemani Ling Er, yang berarti dia bersedia untuk tidak memasuki Paviliun Baibing. Sue Wuni merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya tanpa alasan, dan berkata dengan suara yang dalam adik, aku khawatir bukan karena Ling Er takut pada hidup, tapi kamu tidak percaya padaku, kan? Zixuan belum berbicara, jadi mengapa harus berbicara? Chen Ye tersenyum acuh tak acuh dan tidak banyak bicara. Sejujurnya, dia benar-benar tidak terlalu percaya pada Sue Wuni di dalam hatinya. Meskipun orang ini sangat mencintai Zixuan, dia sangat mencintai rumah itu seperti halnya Wuxia, bukan Ling. Bagaimana kabar anakmu?
Namun, Chen Ye sangat peduli pada Sue Wuni. Jika dia benar-benar menyukai Zixuan, mengapa dia tidak melakukan apapun 8 tahun lalu? Jika ya, maka sedikit saja. Berdasarkan karakter Zixuan, dia tidak akan pernah begitu acuh padanya saat dia kembali ke Sekte Xiao Lei kali ini. Dari sini, Chen Ye tahu bahwa Sue Wei mungkin sangat menyukai Zixuan, tetapi dibandingkan dengan semua yang dia miliki di Sekte Xiao Lei dan perasaan pribadinya, dia bisa sepenuhnya melepaskannya. Dalam hal ini, bagaimana mungkin Chen Ye tega menyerahkan Ling Er kepada Sue Wuni? Jika tetua Sekte Xiao Lei datang dan ingin membawa Ling Er pergi, dengan alasan masa depan sekte dan statusnya, dapatkah Sue Wuni menolak mereka demi Zixuan? Chen Ye tidak bisa menempatkan Ling Er sesuka hati jika dia tidak bisa menjaminnya. Tapi inilah pertanyaannya, jika saya tidak menyerahkan Ling Er kepada Sue Wuni, mungkinkah saya benar-benar tinggal di luar, atau membawa Ling Er bersama saya ke Baibing Pavilion? Terlepas dari pendekatan tersebut, tampaknya hal tersebut tidak tepat untuk saat ini. Chen Ye, yang selalu sangat bijaksana, tidak berdaya saat ini. Xuan Er, bagaimana menurutmu jika kamu menyerahkan Ling Er kepadaku untuk menjagamu? Tiba-tiba, sebuah suara tua melayang perlahan dari kehampaan langit. Suara itu sepertinya tidak terpengaruh oleh batasan apapun di dunia. Suara itu dengan mudah terdengar di telinga 4 orang di bawah. Tuan, ini adalah reaksi pertama Chen Ye. Menguasai. Zixuan tampak bersemangat, tetapi sesaat kemudian, jejak rasa bersalah segera muncul. Chen Ye mengangkat alisnya dan melihat dari mana suara itu berasal. Ternyata itu adalah Master Zixuan. Murid Sue Wuni, sambutlah Tetua Agung. Tetua Agung dari Sekte Xiao Lei adalah Guru Zixuan. Hati Chen Ye bergetar tanpa alasan. Haha, tidak perlu sopan, Wuni. Gelak tawa masa lalu memberikan efek menyejukkan hati masyarakat. Mendengarnya, seolah segala kesulitan tak lagi menjadi kesulitan. Sesaat kemudian, sesosok tubuh muncul langsung melalui awan. Segera, menginjak awan, dia berjalan selangkah demi selangkah, berjalan-jalan, seolah-olah ruang ini bukan apa-apa. Tuan Misteri Bumi, Chen Ye terkejut lagi. Ini adalah seorang wanita tua yang terlihat berusia 10 tahun, dia bersandar pada tongkat berkepala naga dan berjalan terhuyung-huyung, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Dia mengenakan jubah abu-abu sederhana dan memiliki rambut putih di kepalanya, membuat dia terlihat sangat biasa. Itu adalah wanita tua yang tidak pernah mengeluarkan aura apapun, tetapi Chen Ye merasakan penindasan aneh darinya yang tidak pernah diberikan oleh kedua tetua Sekte Xiao Lei kepadanya. Saya mendengar Zixuan berkata bahwa tetua kedua sudah berada di Lixuan tingkat 9, jadi wajar jika tetua agung dari Sekte Xiao Lei dan Guru Zixuan adalah penguasa asli Bumi Xuan. Jika di dunia, mereka yang merupakan Li Xuanwu dapat disebut Master, maka mereka yang merupakan Bumi Xuanwu sudah cukup untuk mendirikan sekte dan menjadi penguasa sebuah partai. Orang-orang biasa, bagaimana mereka bisa melihat Master seperti itu di hari kerja? Tuan, maafkan saya. Zixuan berlutut di tanah dan berkata, Ling Er, cepat turun dan temui leluhur. Mata Chen Ye bergetar lagi selain dirinya dan Ling Er, Zixuan tidak pernah menunjukkan perasaan batinnya yang sebenarnya. Tetua agung dari Sekte Xiao Lei ini jelas telah benar-benar dikenali oleh Zixuan. Ling Er sudah bertemu nenek-nenek. Nenek-nenek baik-baik saja. Sehat. Tetua agung tersenyum dan memeluk Ling Er, lalu dengan lembut mengangkat Zixuan. Melihat kesalahannya, Tetua Agung menghela nafas pelan. Saya terjebak di tengah perselisihan antara Sekte Xiao Lei dan Anda. Zixuan buru-buru berkata, Guru, ini kesalahan muridnya. Haha, itu semua sudah berlalu. Kamu memutuskan untuk meninggalkan Sekte Xiao Lei 8 tahun lalu, jadi semua yang ada di sini tidak ada hubungannya denganmu, jadi jangan merasa bersalah, lakukan saja sesukamu. Ling Er, izinkan aku sementara aku akan menjagamu, bisakah kamu yakin? Kalimat terakhir adalah tentang Chen Ye. Chen Ye melirik Zixuan, yang memberinya tatapan meyakinkan. Chen Ye mengangguk sambil tersenyum dan berkata, kalau begitu, permisi, senior. Tidak masalah. Tetua Agung itu mengencangkan tangannya sedikit dan berkata sambil tersenyum, saya hanya memiliki Zixuan sebagai murid saya, dan saya sudah menganggapnya sebagai milik saya. Karena dia adalah putrinya, dia secara alami adalah cucu saya. Xuan Er, pergilah dan cepat kembali, ingat, setelah memasuki pavilion Baibing, apapun yang Anda lihat, jangan memperlakukannya dengan akal sehat. Ya, terima kasih Tuan atas nasihatmu. Zixuan tidak lagi ragu-ragu, dan bersama dengan Chen Ye, dengan cepat tiba di pintu masuk gua,
dan segera menembus pintu masuk gua yang ditutupi dengan rune yang tak terhitung jumlahnya, dan melangkah ke paviliun Baibing yang dipenuhi dengan suasana dingin dan mematikan. Kedua sosok itu juga menghilang dalam sekejap. Ketika kedua sosok itu menghilang ke dalam paviliun Baibing, tetua agung itu mengalihkan pandangannya. Ketika dia melihat ke arah Ling Er, kecuali matanya yang kusam, segala sesuatunya sama seperti orang biasa. Ling Er, butuh beberapa hari sampai ibumu dan yang lainnya keluar. Haha, bagaimana kalau pergi ke rumah nenek? Ada adik perempuan dan adik laki-laki yang bisa bermain denganmu. Kata sesepuh agung sambil tersenyum. Ling Er menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, saya ingin menunggu di sini sampai ibu dan kakak laki-laki tertua kembali. Ini akan memakan waktu beberapa hari, dan aliran udara di sini tidak baik untuk kesehatanmu. Kamu tidak ingin melihat ibumu merasa tidak nyaman setelah dia keluar, kan? Kalau begitu, kakakmu mungkin harus menyalahkan aku sudah tidak menjagamu dengan baik lagi. Tetua itu tersenyum, dan terlepas dari ketidaksetujuan Ling Er, dia memeluknya dan berjalan keluar. Nenek, aku tidak ingin pergi dari sini. Ling Er meronta dengan lembut, tetapi pada saat ini, ekspresi tetua agung tiba-tiba membeku. Dia tidak pernah meragukan Zixuan dan Ling Er, jadi dia tidak melakukan apapun. Tapi saat ini, semburan kekuatan jiwa diam-diam menyapu tubuh Ling Er, dan sesaat kemudian, kejutan yang dalam tiba-tiba muncul di kedalaman matanya. Tidak heran, tetua agung berkata dengan suara yang hanya bisa didengarnya, pantas saja Zixuan kembali ke Sekte Xiaolei, ternyata begitu. Tampaknya Sekte Xiaolei kita memang dilindungi oleh leluhur setiap saat. Nenek, apa yang kamu bicarakan? Ling Er bertanya dengan rasa ingin tahu, melihat keadaan sesepuh agung yang hampir linglung. Tidak apa-apa. Ling Er, nenek membawamu kembali. Tetua agung tersenyum dan berkata, Wuni, kamu tetap di sini dan ketika Xuan Er keluar, biarkan dia datang mencariku. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya langsung menghilang ke ruang ini. Melangkah ke paviliun Baibing, kegelapan yang terlihat melalui pintu masuk gua yang tertutup rune tidak muncul, dan suasana dingin yang dirasakan di sini menjadi semakin intens. Di depan mereka berdua, ada sebuah tangga panjang. Namun, pandangan mereka hanya bisa mencapai ujung tangga itu, tidak peduli seberapa jauh jaraknya, mereka tidak bisa menembusnya. Zixuan berkata, guru pernah mengatakan kepada saya bahwa paviliun Baibing itu seperti menara besi, dengan lapisan demi lapisan. Kekuatan senjata di dalamnya juga meningkat secara bertahap, dan di setiap lapisan, ada Raja Absolut yang duduk di sana, membentuk susunan pembasmi yang paling kuat. Chen Ye mengangguk dan tiba-tiba bertanya, apa latar belakang tuanmu? Tuanku, dia adalah tetua agung dari Sekte Xiaolei. Meskipun aneh jika Chen Ye menanyakan hal ini, Zixuan masih menjawab, guru tidak peduli pada ketenaran dan kekayaan, dan hanya fokus pada kultivasi. Selama bertahun-tahun, dia hanya memilikinya, menerimaku murid ini. 8 tahun lalu, jika bukan karena tuannya, aku tidak akan pernah meninggalkan Sekte Xiaolei. Chen Ye, kenapa kamu bertanya tentang ini? Bukan apa-apa, aku hanya merasa sedikit aneh. Chen Ye tersenyum ringan dan berkata, aku berpikir, kamu telah kembali ke Sekte Xiaolei selama 3 hari, mengapa tuanmu muncul begitu saja? Seringkali, tuannya sedang mundur. Mungkin kali ini pembukaan paviliun Baibing membuatnya khawatir. Mendengar ini, Chen Ye berkata dengan penuh arti, saya harap ini benar, jika tidak, kami mungkin telah melakukan kesalahan. Tidak, saya percaya guru. Zixuan memahami arti kata-kata Chen Ye dengan sangat jelas. Namun, seperti yang dikatakan tetua agung, dia tidak memiliki anak dan menganggap Zixuan sebagai putrinya sendiri, seorang guru dan seorang ibu. Chen Ye tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak perlu mengganggu dirinya dan pikiran Zixuan dengan penjahat baru. Ngomong-ngomong, Chen Ye, bagaimana lukamu? Oke, bagus. Lihat aku sekarang. Apakah ada tanda-tanda luka yang belum pulih? Di permukaan, Chen Ye memang sangat bersemangat. Bahkan dengan persepsi jiwa, Zixuan tidak dapat mendeteksi sesuatu yang aneh. Namun, Chen Ye terluka sangat parah kemarin malam-malam, seiring waktu, dia bisa pulih sepenuhnya. Tidak apa-apa, jangan khawatirkan aku, kata Chen Ye sambil tersenyum, dan segera memimpin untuk berjalan menyusuri tangga di depan, diikuti oleh Zixuan. Ketika mereka sampai di ujung tangga dan hendak mengambil satu langkah ke depan, suasana di dalam ruangan berubah lagi menurut persepsi mereka. Awalnya, meskipun aura dinginnya sangat kuat, itu hanya memberikan perasaan ilusi kepada orang-orang. Namun sekarang, aura ilusi tersebut tampaknya terkondensasi menjadi substansi dan muncul langsung di pupil.
Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Zixuan, yang juga menoleh untuk melihatnya. Kesungguhan yang mendalam muncul tak terkendali di mata mereka. Nafas apapun adalah ilusi dan tidak dapat ditangkap dengan mata telanjang. Begitu terasa seperti telah berubah menjadi entitas fisik, itu berarti tubuh yang mengeluarkan nafas ini sangat kuat hingga tingkat yang tidak dapat diprediksi. Setelah tangga, ada lantai pertama paviliun 100 senjata. Secara total, senjata di dalamnya adalah level terendah di seluruh paviliun 100 senjata, tetapi masih memberikan perasaan ini kepada mereka berdua. Hal ini menunjukkan bahwa jika bukan karena manipulasi buatan manusia, maka keseluruhan kekuatan paviliun Baibing akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Zixuan, bisakah kamu merasakan keberadaan tombak penghancur dunia Lei Qing? Tanya Chen Ye. Zixuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, aku bahkan tidak bisa merasakan sedikit pun nafas. Kurasa itu mungkin ditempatkan di lantai terakhir. Itu artinya kita harus mencapai akhir agar kamu memiliki kesempatan untuk mendapatkan senjata penghancur dunia guntur. Suara Chen Ye sedikit dingin. Sebelumnya, Zixuan memiliki keyakinan yang besar untuk mendapatkan tombak penghancur dunia guntur King. Sekarang, dia bahkan tidak bisa merasakan nafasnya. Jadi, jika dia memanggilnya secara paksa, mungkin akan ada variabel besar di dalamnya. Pertempuran Baibing Kabinet belum tentu mampu mengatasi variabel-variabel tersebut. Dengan semua hal ini, jika orang-orang dari Sekte Xiao Lei tidak melakukan apapun, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Ayo pergi, tidak peduli apa yang ada di depan, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Chen Ye melompat dan melintasi tangga. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sedikit kabur. Setelah penglihatannya menjadi jelas, dia menemukan bahwa tempat dia berada telah berubah menjadi istana statis. Dikatakan demikian karena, di istana yang kosong ini, tidak ada udara yang mengalir. Seluruh ruang berada dalam keadaan hampir lumpuh. Hal yang paling luar biasa adalah di istana ini terdapat sekitar 100 senjata, termasuk pisau, tombak, pedang, del, dan setiap senjata memancarkan aura pembasmi yang kuat. Banyak aura pembasmi yang terjalin satu sama lain di ruang angkasa, dan sepertinya telah menyatu sepenuhnya satu sama lain, sehingga mustahil untuk menghubungkan aura pembasmi tersebut dengan senjata tersebut. Tentu saja, hal yang paling menakutkan bukanlah ini, tapi semua senjata digantung di ruang angkasa seperti Master Lixuan, masing-masing melepaskan kekuatan maksimalnya sepuasnya. Aura pembasmi yang menyatu menyelimuti seluruh istana. Ketika Zixuan dan Chen Ye masuk, mereka segera tersapu dengan kekuatan yang luar biasa sehingga jika tingkat budidaya sedikit lebih lemah, senjata tidak perlu mengambil tindakan. Aura pembasmi ini cukup untuk membasmi seseorang. Di saat yang sama, terdengar erangan yang jelas, dan mereka berdua melihat ke sepanjang suara tersebut. Yang mengherankan, di bagian terdalam istana, ada pedang panjang sederhana dengan lampu hijau di sekelilingnya, bergerak dengan lembut momen. Pedang panjang itu bergetar, dan aura pembasmi yang menyelimuti seluruh istana tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, semuanya mengelilingi pedang panjang itu. Segera, pedang panjang itu bergetar tajam, dan kekuatannya lebih kuat dari gabungan semua senjata niat membasmi melonjak ke angkasa. Pada saat ini, pedang panjang itu bersinar dengan cahaya hijau. Saat cahaya menutupi istana, bayangan lain perlahan muncul. Yang mengherankan, itu adalah pedang biru yang diperbesar berkali-kali lipat. Pedang panjang itu seindah sebuah karya seni. Namun, makna menakjubkan yang diungkapkannya memiliki kekuatan untuk menembus kehampaan. Chen Ye menyipitkan matanya dan tersenyum tipis, paviliun Baibing memang layak atas reputasinya. Dalam kehampaan, ujung pedang panjang berwarna hijau besar diarahkan langsung ke Chen Ye dan mereka berdua. Niat membasmi yang luar biasa datang seperti gelombang pasang yang gila. Seluruh istana berguncang seperti gempa bumi saat ini selaras dengan pedang panjang berwarna hijau besar. Seperti pedang, itu menunjuk ke arah Chen Ye dan Zixuan. Niat membasmi yang mengerikan, seolah-olah penting pada saat ini, menyelimuti Chen Ye dan mereka berdua. Untungnya, Zixuan, di alam Lixuan, tidak terpengaruh oleh niat membasmi ini saat ini. Mereka semua harus menggunakan energi misterius mereka untuk membentuk penghalang tak terlihat di luar tubuh mereka untuk melawan niat membasmi ini. Chen Ye, bagaimana kabarmu? Zixuan bertanya. Bagus. Melihat gerakan senjata pembasmi darah dari kejauhan, Chen Ye terkekeh. Paviliun Baibing ini memang tempat hidup dan mati. Zixuan, izinkan saya mencobanya dulu. Haruskah aku melakukannya? Zixuan sedikit serius. Ini baru level pertama, dan semua senjatanya sangat kuat. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya, dan betapa mendominasi pemandangan di level terakhir. Haha,
Ada saatnya kamu bisa mengambil tindakan. Di tengah tawa, Chen Ye menembakkan petir. Saat dia terbang, pedang panjang biru di kehampaan juga ikut bergerak. Cahaya pedang yang tajam ditembakkan dari ujung pedang panjang dan menghantam udara. Tertawa, suara terobosan di udara tiba-tiba bergema, dan wajah Chen Ye menjadi dingin. Dia mengepalkan tangan kanannya, terbungkus cahaya hitam, dan memukul cahaya pedang hijau dengan keras. Peng! Di tengah suara yang membosankan, tubuh Chen Ye terbang kembali tanpa sadar, dan sendewa rasa sakit ditransmisikan dari tangan kanannya ke pikirannya. Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, dia melihat bekas darah di punggung tangannya. Serangan barusan hanyalah tindakan tentatif, jadi Chen Ye tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tapi meski begitu, itu mengaktifkan penghakiman 100 pertempuran. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, dia dengan mudah ditembus oleh cahaya pedang panjang biru, bisa dibayangkan kekuatan pedang biru ini. Layak disebut sebagai harta spiritual bawaan pada puncaknya, sungguh sangat kuat. Melihat pedang Qian dari kejauhan, makna berapi-api muncul di mata Chen Ye. Ini baru tingkat pertama, dan kualitas senjata yang ada di sana telah mencapai tingkat harta spiritual bawaan, kemungkinan besar itu akan muncul nanti. Berbagai senjata ajaib. Jika semua senjata di atas harta spiritual bawaan di paviliun 100 senjata diambil, hei, master dari sekte Xiaolei akan sangat marah ketika mereka mengetahuinya, bukan? Chen Ye tersenyum jahat, dengan ide ini di benaknya, dia juga menguji kualitas pedang Qian. Dia tidak ragu-ragu lagi, dan segera setelah pikirannya bergerak, cahaya Qian serupa muncul dari luar tubuhnya. Tembakan anak panah ke bulan di bawah sinar matahari yang dingin, dan satu anak panah mengguncang langit dan bumi. Ketika panah tajam berwarna hijau muncul di busur panjang, senjata di seluruh istana, termasuk pedang panjang berwarna hijau, semuanya bergetar dan bahkan mundur. Jelas sekali, mereka takut dengan serangan Chen Ye yang akan datang. Namun, ketakutan itu hanya berlangsung sesaat, dan kesadaran serta tanggung jawab naluriah mereka juga menginspirasi mereka untuk menjadi lebih kejam dan membasmi. Selain itu, karena serangan lawan begitu menakutkan, aura pembasmi di seluruh istana terintegrasi sepenuhnya ke dalam istana setelah ini saat. Di pedang panjang berwarna biru. Berdengung, pedang panjang di kehampaan tiba-tiba menjadi lebih besar ukurannya. Di saat yang sama, energi pedang muncul seperti gelombang air, mengelilingi pedang panjang itu, seperti pedang naga. Perubahan seperti itu juga membuat mata Chen Ye sedikit menyipit. Memang benar setelah memiliki pedang surgawi dan istana kaisar kuno, dia tidak terlalu menghargai senjata lain, bahkan senjata dewa. Meskipun kondisi keduanya sangat buruk, terutama sekarang, keduanya sedang tidur. Satu-satunya saat dia bersendewa adalah dengan harta spiritual bawaan Sekte Tianyi, perintah Dewa Api. Pada saat itu, meskipun dia hampir mati karena perintah Dewa Api, dia tidak terlalu memperhatikannya. Setelah melihat pedang panjang berwarna biru, Chen Ye menyadari bahwa senjata di setiap level juga memiliki level yang berbeda. Kekuatan roh menentukan kekuatan yang dapat diberikan oleh senjata itu sendiri. Token Dewa Api jelas tidak sebagus pedang hijau di depannya, dan di tempat aneh paviliun Baibing, kemampuan yang terakhir juga telah banyak diperkuat, dengan bantuan banyak senjata, meskipun pedang hijau saat ini belum mencapai level dewa di antara para prajurit, tetapi dalam keadaan saat ini, mereka tidak berbeda dengan prajurit dewa. Paviliun 100 tentara. Chen Ye bergumam pelan, lalu dengan lembut menutup matanya, menarik jari pada tali busur, dan perlahan melepaskannya. Berdengung. Saat Chen Ye melepaskan jari-jarinya dari tali busur, seluruh istana mulai bergetar hebat, seolah-olah akan terjadi gempa bumi yang kuat. Terlihat dengan mata telanjang, tanah retak, dan setelah beberapa saat, berubah menjadi jaring laba-laba. Anak panah tajam menembus udara, tak terkalahkan. Gelombang energi pedang, seperti gelombang air, dengan cepat menyatu satu sama lain pada saat ini, dan pedang raksasa biru yang kental juga meledak dengan keras, menutupi seluruh energi pedang. Terlihat dengan mata telanjang, di bawah lampu hijau, pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya terintegrasi dengan sempurna. Tubuh pedang panjang berwarna hijau ditembakkan, dengan paksa menghirup pedang Qi yang ganas. Tiba-tiba, fluktuasi yang mengerikan menyebar dengan tenang. Pedang panjang Qian, yang memadukan aura semua senjata yang ada, tiba-tiba bergerak, dengan seberkas cahaya yang sangat terang keluar dari pedang panjang itu, dan akhirnya bertabrakan dengan panah tajam di udara. Ledakan. Ketika keduanya saling bersendewa, fluktuasi yang menakjubkan menyebar, dan semburan ledakan tiba-tiba muncul di istana. Di bawah riak energi, istana yang bersih dan rapi sekarang berada dalam keadaan yang sangat berantakan, yang tak tertahankan untuk dilihat. Di udara,
Pusat perpotongan antara panah tajam dan berkas cahaya telah menunjukkan bentuk ketiadaan. Sinar cahaya yang sama saling terkait. Jika tidak bercampur dengan aura yang berbeda, sebaliknya, bahkan Chen Ye pun tidak bisa beritahu siapa itu. Siapa itu? Tertawa. Kebuntuan hanya berlangsung selama beberapa detik, dan segera saya melihat retakan diam-diam muncul di berkas cahaya Qian, dan kemudian menghilang sepenuhnya dengan keras. Setelah sinarnya dikalahkan, panah hijau terus maju dan menembak langsung ke tubuh pedang biru. Dentang, suara tajam segera terdengar, dan tubuh pedang biru mulai bergetar hebat pada saat ini. Namun, kekuatan panah tajam itu akhirnya dikonsumsi banyak oleh sinar sebelumnya. Pukulan seperti itu hanya bisa memukul mundur panah sebelumnya, tapi tidak bisa melukainya secara serius. Ketika panah tajam mengenai pedang biru panjang, tubuh Chen Ye sudah melesat keluar. Saat panah tajam itu menghilang, telapak tangannya, terbungkus cahaya hitam, meraih pedang biru panjang itu. Chen Ye, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat tindakan Chen Ye yang seperti kilat, Chen Ye berseru. Aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya ingin membawa orang ini pergi, kata Chen Ye sambil tersenyum sambil mengangkat pedang Qian yang masih meronta di tangannya. Dengeng dengungan, pedang biru dikendalikan, dan semua senjata yang ada mengeluarkan suara marah. Namun, mereka sudah takut dengan kekuatan Chen Ye, jadi mereka hanya bisa bertindak seperti ini, dan tidak berani terbang menyerang Chen Ye. Tenang, merasakan perlawanan kuat dari pedang panjang biru, mata Chen Ye menjadi dingin, dan dia segera mengaktifkan 100 pertempuran. Dari tangan yang memegang pedang panjang, garis-garis cahaya hitam terus melonjak, menutupi semua pedang panjang. Cici, terbungkus dalam cahaya hitam ini, lampu hijau pada pedang panjang itu dengan cepat meredup, dan spiritualitasnya tampak melemah. Di saat yang sama, satu demi satu suara sedih dan melengking terus bergema. Senjata-senjata di paviliun 100 senjata semuanya memiliki spiritualitas tertentu. Ketika mereka menyadari keadaan pedang panjang biru saat ini, satu demi satu, mereka semua menyingkirkan aura pembasmi yang memancar dari mereka dalam ketakutan, dan kemudian, seolah-olah mereka telah menderita. Kelinci kecil yang ketakutan dengan patuh mundur ke bagian terdalam istana. Mereka belum pernah melihat dominasi seperti ini selama bertahun-tahun. Tidak, tapi Zixuan berteriak senjata-senjata di paviliun Baibing ini semuanya telah disegel. Jika diambil dengan paksa, pasti akan meledak. Apa katamu? Wajah Chen Ye berubah drastis. 350.